Bab 2266. Luming dikepung oleh dua dewa jahat dan tidak bisa mengelak. Pada saat kritis, Luming mengacungkan pistol naga tak terbatas dan menghalangi di depannya. Ledakan. Lengan Luming berdentang, kerangka itu pecah, dan kekuatan yang mengerikan menekan. Tubuh Luming terbang keluar dan batuk darah. Pada saat yang sama, klan dewa jahat kecil, sekali lagi, membunuh Luming. Luming mengaum dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Pada saat yang sama, tubuh emas sedang berjalan. Tubuhnya sekeras senjata ajaib. Namun, pisau tajam pihak lain terpotong di tubuh Luming, tetapi tubuh bumi masih patah, dan beberapa luka dalam muncul, menyentuh kerangka itu. Jika tidak, tubuhnya akan dipotong menjadi dua. Sialan, bocah ini sangat sulit untuk dibunuh. Dengan 4 lengan dan 4 bilah tajam, klan dewa jahat kurus terus mengaum dan melambai untuk melancarkan serangan badai ke Luming. Pada saat yang sama, klan dewa jahat lainnya juga membunuh Luming. Dua orang mengepung, Luming mengalami krisis. Luming berlari dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus mengelak dan sesekali melakukan serangan balik. Namun, dia masih terus-menerus terluka dan hampir dipenggal beberapa kali. Untungnya, ada sutra keabadian kuno, dan lukanya pulih dengan cepat. Jika orang lain diubah, dia akan jatuh. Namun, ini tidak bisa terus berlanjut, dia masih tak terkalahkan, ini akan dibunuh oleh pihak lain. Yang lainnya kuat dan yang lainnya luar biasa. Kekuatan mereka harus di atas Luming. Luming mulai mempertimbangkan apakah akan menggunakan busur bintang jatuh. Saat ini, tidak jauh dari sana, pelangi meraung, kecepatannya sangat menakjubkan. Teran. Mata Luming cerah. Luming melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang langsung bergegas ke medan perang mereka. Wah! Jauh dari satu sama lain, lelaki tua itu memotong cahaya pedang, dan menebas keluarga dewa jahat kecil itu. Dengan 4 pedang tajam, mereka bisa menahan cahaya. Dengan beberapa raungan, tubuh klan dewa jahat kecil itu terkejut dan terbang keluar. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih telah tiba, memegang pedang panjang, dan cahaya pedang yang dingin pecah dan mengalir ke arah keluarga dewa jahat yang kurus. Orang tua ini, dengan kekuatan luar biasa, masih berada di atas keluarga dewa jahat kecil. Tiba-tiba, keluarga dewa jahat kecil tidak memiliki kekuatan serangan balik, dan hanya bisa bertahan terus-menerus. Hanya ada dewa jahat kekar yang tersisa. Tekanan Luming sangat berkurang. Bersenandung. Luming mengacungkan pistol naga tak terbatas dan membunuh klan dewa jahat raksasa. Meskipun dia dikalahkan oleh protos jahat yang kuat, Luming benar-benar mengabaikan pertahanannya sendiri dan melancarkan serangan gila. Bahkan jika serangan pihak lain jatuh pada Luming, selama itu bukan pembunuhan kedua, Luming tidak takut. Di awal pertarungan sengit antara keduanya, Luming masih tertinggal, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai mundur ke posisi yang kurang menguntungkan. Dia mengabaikan pertahanan, bahkan jika dia terluka, dia dapat pulih dengan cepat, tetapi pihak lain tidak dapat melakukannya. Dia perlu dialihkan dari pertahanan. Dalam pertempuran panjang, konsumsinya sangat serius. Perlahan, Luming benar-benar mengambil alih dan ditekan. Ayo, ayo. Mata Luming menjadi sangat cerah. Dalam pertarungan antara hidup dan mati, potensi paling banyak dirangsang, dan pemahaman hukum adalah yang paling dalam. Saat ini, Luming merasa pemahamannya tentang hukum Tao dan hukum kematian telah mencapai batasnya, dan dia akan menyentuh jendela terobosan. Sedikit saja, selama kamu menembus kertas jendela itu, Luming bisa menembusnya. Ah! Pada saat ini, jeritan terdengar. Klan dewa jahat kecil itu dikalahkan oleh lelaki tua berambut putih dan dibunuh oleh lelaki tua berambut putih. Klan dewa jahat yang kurus terbunuh, dan keluarga dewa jahat yang besar terkejut dan tidak teratur. Luming menikamnya dengan pistol, dan ada lubang transparan di tubuhnya. Meskipun terluka, roh-roh jahat raksasa berbalik dan lari. Dia tahu bahwa jika dia dikalahkan, dia akan mati jika dia tidak lari. Dia berlari dari arah lain pria tua dengan rambut putih. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa. Ingin pergi. Mata Luming dingin, busur bintang jatuh muncul, menarik tali busur, dan panah 9 warna terbang keluar. Dengan pencapaian Luming saat ini, menarik busur bintang jatuh lebih kuat. Panah terbang melalui kehampaan dalam sekejap, dan klan dewa jahat raksasa ingin melawannya. Namun, dia terluka parah dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia langsung ditembak di kepala, dan otaknya seperti semangka, yang meledak. Dua dewa jahat, semuanya jatuh. Haha, bagus sekali, luar biasa. Pria tua berambut putih itu tertawa dan menatap Luming, penuh keterkejutan. Prestasi Luming tidak lebih dari seorang kaisar virtual bintang 5, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakjubkan sehingga dia terkejut. Terima kasih untuk bantuannya. Luming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku.
Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak menggunakan tanganku, kamu akan baik-baik saja. Kamu hanya kaisar virtual bintang 5. Aku terkejut melihat kamu bisa menyaingi salah satu kekuatan tempur 5 tingkat Zendi yang kuat. 5 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati. Lu Ming terlihat bingung. Apakah kamu tidak tahu pembagian kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya? Pria tua dengan rambut putih itu terkejut. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Jika kamu tidak tahu pembagian kekuatan tempur Zendi, kamu berani datang ke medan pertempuran Zendi, yaitu. Lelaki tua berambut putih itu sedikit terdiam, dan kemudian dia berkata, "Adik, mari kita ambil inti kristalnya dulu, lalu pergi dari sini untuk berbicara. Aku khawatir kita akan menarik orang lain untuk datang ke sini sekarang." Bagus. Lu Ming terbang ke klan Dewa Jahat Raksasa dan mengumpulkan gelang penyimpanan dan inti kristal pihak lain. Pria tua berambut putih itu mengumpulkan gelang dan inti kristal dari klan Dewa Jahat Kurus. Kemudian mereka pergi, dan segera setelah itu, mereka muncul di sebuah gua tersembunyi. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah Bai Tai, dan Lu Ming juga memberitahukan namanya. Namun, lelaki tua itu belum pernah mendengar nama Lu Ming, karena pihak lain telah membunuh ras alien di medan perang, dan dia tidak keluar. Tuan Bai, aku tidak tahu bagaimana membagi kekuatan tempur kekaisaran yang sebenarnya. Lu Ming bertanya lagi. Sebelumnya, dia sangat penasaran mendengar Bai Tai berbicara tentang 5 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya, alih-alih memanggilnya beberapa bintang. Alam kaisar yang sebenarnya adalah alam yang sangat rumit. Menurut kultivasi, biasanya dari 1 bintang hingga 7 bintang. Namun, ada jarak 1 hingga 7 bintang dalam hal efektivitas tempur. Itu karena hukum. Di alam kaisar sejati, hukum menentukan keefektifan tempur dan kultivasi, tetapi itu tidak begitu penting. Misalnya, kaisar sejati bintang 7 hanya memiliki 3 atau 4 aturan untuk tingkat kedua, sementara kaisar nyata bintang 1 mengontrol 9 hukum tingkat ketiga. Jadi, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Bai Tai menjelaskan dan kemudian bertanya. Alam adalah yang mengendalikan 9 hukum dunia ketiga, dan yang lebih kuat adalah Lu Mingdao. Ya, jadi di alam kaisar yang sebenarnya, meskipun kultivasi juga dapat menentukan keefektifan pertempuran, itu tidak begitu penting. Hukum memiliki dampak yang lebih besar pada keefektifan pertempuran. Tapi rentang aturan kerajaan yang sebenarnya terlalu besar. Seperti yang kita semua tahu, selama kultivasi mencapai puncak kaisar virtual dan mengolah 3 hukum ke tingkat kedua, kita dapat memengaruhi kaisar sejati dan menjadi kaisar sejati bintang 1. Namun, ini adalah bintang terlemah sejati kaisar, yang merupakan tingkat kedua dari 3 hukum. Jika kamu ingin menjadi kaisar yang hebat, kamu harus mempraktikkan 9 hukum ke tingkat ketiga. Beberapa hukum dari kaisar sejati tertinggi mengendalikan 9 hukum negara bagian ketiga. Ada 3 jenis keadaan kedua, 9 jenis keadaan ketiga. Dalam setiap situasi, juga ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Seberapa besar jarak di antara mereka? Bai Tai menjelaskan dengan detail. Bab 2267, Subscribe Penatua. Lu Ming menyentuh hidungnya, dan dia tahu bahwa jaraknya ribuan mil jauhnya. Ada 3 negara bagian kedua dan 9 negara bagian ketiga. Kesenjangan ini sangat menakjubkan. Hal terlemah tentang kaisar sejati adalah kultivasinya adalah 1 bintang, dan dia mengendalikan 3 hukum tingkat kedua. Namun, kultivasi kaisar sejati tertinggi adalah 7 bintang, dan dia mengendalikan 9 hukum tingkat ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu menakjubkan. Hanya mengandalkan 1 bintang, 2 bintang dan 3 bintang tidak dapat secara akurat membagi kekuatan tempur kaisar yang sebenarnya. Oleh karena itu, pada zaman kuno, para leluhur membuat pembagian yang lebih rinci dari kerajaan kaisar sejati, yaitu pembagian kekuatan tempur. Menurut kekuatan tempur, kaisar yang sebenarnya dibagi menjadi 18 level. Ini adalah kekuatan tempur 18 tingkat kaisar yang sebenarnya. Bai Tai menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba mengerti. Kaisar sejati, dia telah membagi 18 tingkat kekuatan tempur. Lu Ming juga menghela nafas. Misalnya, mereka yang baru saja menembus kaisar asli dan hanya mengendalikan 3 hukum tingkat kedua adalah yang paling lemah. Tentu saja, pada tingkat yang sama, ada juga titik kuat dan lemah. Beberapa orang mengendalikan hukum terkuat, beberapa mengendalikan hukum raja, beberapa mengontrol hukum umum, dan penggunaan seni sihir juga memengaruhi kekuatan tempur. Bahkan mereka yang mengendalikan 3 hukum tingkat kedua, ditambah 1 atau 2 aturan tingkat pertama, adalah kekuatan tempur kelas 1 dari kaisar yang sebenarnya. Demikian pula, mereka yang mengendalikan 4 atau 5 hukum tingkat kedua dari tingkat kedua adalah hukum dari 1 bintang kaisar nyata dan kekuatan tempur tingkat kedua dari kaisar sejati. Singkatnya, pembagiannya sangat rumit. Sulit untuk mengatakan dengan jelas dalam beberapa kata. Aku akan memberimu jimat batu giok, yang berisi pembagian terperinci dari kekuatan tempur kaisar yang sebenarnya. Ambil dan lihatlah.
Setelah itu, Bai Tai mempersembahkan jimat batu giok di tangannya dan menyerahkannya kepada Luming. Terima kasih banyak, Tuan Bai. Luming mengambilnya, menyapu kesadaran spiritualnya dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Luming meletakkan jimat giok, dan akhirnya membagi kekuatan bertarung dari kerajaan kaisar yang sebenarnya dan memahaminya dengan jelas. Di ranah kaisar sejati, hukum memiliki pengaruh paling besar pada kekuatan tempur. Namun kultivasi yaitu kekuatan dunia, kekuatan tubuh, dan seni kesaktian juga bisa mempengaruhi kekuatan tempur. Oleh karena itu, total kekuatan tempur dibagi menjadi 18 level. Dua dewa jahat yang dibunuh oleh mereka memiliki kekuatan bertarung tingkat kelima dari kaisar yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, Luming memperkirakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur tingkat keempat dari Zendi. Meskipun kultivasi Luming hanya seorang kaisar virtual bintang 5, tubuh fisik Luming sangat kuat, yang dapat menutupi kurangnya kultivasi. Luming mengendalikan 9 hukum, tetapi 3 di antaranya adalah yang paling kuat. Mereka diubah menjadi kekuatan supernatural, dan kekuatan serangan mereka sangat luar biasa. Selain itu, hukum kekacauan telah mencapai tingkat kedua. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki kekuatan tempur tingkat keempat dari Zendi. Ini sudah luar biasa. Dalam sejarah, tidak pernah ada kaisar virtual bintang 5 yang mampu mencapai kekuatan tempur tingkat keempat dari kaisar yang sebenarnya. Yang terkuat setara dengan kekuatan tempur kelas 1 kaisar yang sebenarnya. Namun, Luming juga memahami bahwa meskipun kekuatan bertarungnya adalah tingkat keempat dari kekuatan bertarung Zendi, itu tidak dapat menghancurkan kitab suci kuno. Luming mampu melawan tingkat kelima dari kekuatan tempur Zendi, atau bahkan menghabiskannya sampai mati. Perang sebelumnya sudah cukup untuk mengilustrasikan masalahnya. Kekuatan bertarungku adalah tingkat ketujuh dari kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Bai Tai memberitahuku. Luming mengangguk. Tidak heran pihak lain dapat dengan mudah membunuh keluarga dewa jahat dengan 5 tingkat kekuatan bertarung kaisar yang sebenarnya. Luming, di medan perang kaisar yang sebenarnya, hanya yang kuat yang berani masuk. Secara umum, yang terburuk memiliki kekuatan tempur tingkat keempat dari kaisar yang sebenarnya. Yang lebih lemah tidak berani masuk dan mudah dibunuh. Jalan Putih Thailand. Luming tertawa getir. Tampaknya kekuatan bertarungnya adalah yang terlemah di medan pertempuran Zendi. Namun, Luming tidak khawatir. Sebaliknya, dia bisa membangkitkan semangat juangnya. Hanya di lingkungan ini dia dapat menerobos lebih cepat. Dalam perang sebelumnya, Luming merasa bahwa hukum kematian dan hukum pembentukan dapat segera ditembus. Apalagi Luming memiliki banyak kartu, seperti busur bintang jatuh, dan tubuh kaisar surga. Jika dia bertemu dengan kaisar asli yang tidak normal, dia akan melindungi dirinya sendiri. Luming, selanjutnya, kenapa kamu dan aku tidak bergandengan tangan untuk memburu dewa jahat? Bai Tai melamar. Bagus. Luming merenung sedikit, lalu mengangguk dan setuju. Pertama-tama, menurutnya orang Bai Tai itu baik, tidak seperti orang-orang jahat itu. Selain itu, dia sangat aneh di medan perang kaisar yang sebenarnya. Jika dia bergandengan tangan dengan Bai Tai, dia bisa lebih baik memburu dewa-dewa jahat. Oke, tapi pinggiran medan perang kaisar yang sebenarnya juga sangat berbahaya. Ada begitu banyak ahli yang tidak bisa kita masuki. Ayo cari tempat untuk menyergap klan dewa jahat terlebih dahulu. Bai Tai menyarankan agar Luming tidak punya pendapat. Dua orang seperti dua kacang polong, meninggalkan tempat itu dan menemukan tempat rahasia. Bai Tai mengeluarkan kain hitam dan menutupinya dengan dua orang. Tiba-tiba, mereka bergabung menjadi batu di sekitar mereka, dan warnanya sama. Apalagi kain tersebut memiliki fungsi untuk menutupi nafas. Jika tidak dekat dengannya, itu tidak akan diperhatikan. Luming sangat aneh secara rahasia. Sepertinya semua orang yang bisa aktif di medan perang sepanjang tahun memiliki trik unik. Jadi mereka menunggu. Dalam 2 hari pertama, tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada ras alien yang terlihat, atau bahkan makhluk hidup apapun di surga. Sampai hari ketiga, tidak ada pergerakan. Yang akan datang. Mata Bai Tai berbinar dan melihat ke utara. Luming juga melihat ke masa lalu, dan melihat 3 sosok berjalan di tanah, tidak cepat, dan sangat rahasia. Jika kamu tidak melihat lebih dekat, kamu tidak dapat melihatnya. Orang jahat adalah dewa. 2 dewa jahat bertubuh besar, 1 kecil, dengan 4 lengan. Ketiga dewa jahat itu sangat berhati-hati dan melihat sekeliling dengan hati-hati agar tidak disergap. Tuan, akankah kita melakukannya? Luming berbicara dengan Bai Tai. Ayo pergi, tapi kita tidak bisa terburu-buru. Kita butuh rencana. Jalan Putih Thailand. Sangat sulit untuk menilai kekuatan-kekuatan tempur lawan ketika dia tidak melakukannya. Alam kaisar yang sebenarnya berbeda dari alam lain. Ranah lain dapat dinilai berdasarkan kekuatan kultivasi, tetapi sulit dikatakan. Beberapa orang memiliki pencapaian yang rendah, tetapi hukumnya luar biasa, dan kekuatan bertarungnya juga luar biasa. Jadi di medan perang kaisar yang sebenarnya, terkadang keberuntungan sangat penting.
Misalnya, jika kamu menyergap seseorang, jika kamu tidak beruntung, menyergap keberadaan teror kekuatan perang, itu hanya bisa mengakui nasib buruk. Oleh karena itu, sulit bagi ketiga dewa jahat ini untuk menilai kekuatan satu sama lain. Di masa lalu, keputusan Tai tidak akan terlalu besar baginya untuk bergerak. Yah, tunggu sebentar. Kamu tidak mau melakukannya dulu. Biarkan aku menguji kekuatan tempur pihak lain. Jika kekuatan tempur pihak lain lebih kuat dariku, kamu akan menggunakan busur dan anak panah itu untuk menekan pihak lain, dan kami akan mundur. Jika kekuatan tempur pihak lain berada dalam jangkauan kita untuk mengatasinya, kita akan bertarung bersama dan saling membunuh. Bai Tai melamar. Tuan, apakah kamu dalam bahaya? Kata Luming, merasa sedikit terharu. Dia mengerti bahwa Bai Tai melindunginya. Jika kekuatan tempur pihak lain terlalu mengerikan dan jauh di depan mereka, Bai Tai akan lebih berbahaya jika dia bergegas keluar, tetapi Luming setidaknya bisa bertahan. Di medan perang, tidak ada bahaya sama sekali. Bai Tai tersenyum. Bab 2268, Subscribe Penatua. Mereka menunggu sebentar, dan ketika ketiga dewa jahat itu cukup dekat dengan mereka, Bai Tai bergerak. Wah! Bai Tai tampaknya diubah menjadi pedang ajaib. Kombinasi manusia dan pedang menembus kehampaan dan membunuh, menghadapi titik kunci dewa besar dan jahat. Ada penyergapan. Klan dewa jahat meraung, dan keluarga dewa jahat yang diserang oleh Bai Tai memiliki tomahawk di tangannya dan menebas Bai Tai. Wah, wah. Pada saat kritis, kekuatan pedang Bai Tai berubah. Awalnya, satu lampu pedang dibagi menjadi 8 lampu pedang dan membunuh lawan. Meskipun pihak lain memblokir 6 lampu pedang, masih ada 2 lampu pedang yang jatuh di sisi lain. Menyentuh. Klan dewa jahat langsung diserang dan terbang keluar. Tubuhnya hampir terpotong menjadi beberapa bagian. Ada 2 luka yang dalam dan darah mengalir langsung. Itu setara dengan 6 tingkat kekuatan tempur kaisar yang sebenarnya. Luming bergerak dalam hatinya dan menilai kekuatan bertarung dari klan dewa jahat yang dilukai oleh Bai Tai. Mati. Bai Tai ingin membunuh klan dewa jahat dengan sekuat tenaga, tetapi 2 keluarga dewa jahat lainnya sudah mulai membunuh Bai Tai. Kekuatan bertarung dari 2 klan dewa jahat itu luar biasa. Bai Tai tidak berani gegabah dan hanya bisa berhenti bertahan. 3 orang bertabrakan beberapa gerakan berturut-turut, Bai Tai dipukul hingga terbang keluar. Membunuh. Membunuh. 2 klan dewa jahat, untuk membunuh Bai Tai pecah dengan seluruh kekuatannya, dengan sisi lain perang, waktu tertinggal. Seorang kaisar sejati memiliki 7 tingkat kekuatan tempur, dan seorang kaisar sejati memiliki 6 tingkat kekuatan tempur. Luming menilai kekuatan bertarung dari 2 dewa jahat yang tersisa. Salah satunya sekuat Bai Tai. 2 orang bergandengan tangan, Bai Tai jatuh tertiup angin, tetapi Bai Tai bertekad untuk bertahan, untuk sementara waktu, tidak akan terkalahkan. Pada saat ini, klan dewa jahat yang terluka sebelumnya, berjuang untuk bangkit, menunjukkan warna ganas, untuk membunuh Bai Tai di masa lalu. Kekuatan tempur 6 tingkat kaisar sejati, aku akan mencobanya. Luming menunjukkan jejak semangat perang dan langsung bergegas. Dalam proses bergegas keluar, Luming memadatkan pistol panjang di tangannya. 9 aturan terjalin di dalamnya. Sua. Dia berubah menjadi kilatan petir dan membunuh klan dewa jahat yang terluka. Kaisar Maya. Merasakan nafas Luming, klan dewa jahat sedikit tertegun, dan kemudian mengungkapkan kesempatan membunuh yang ganas, dan berkata, seorang kaisar virtual, berani bertarung denganku, bunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya kehancuran muncul di mata ketiganya. Cahaya kehancuran berubah menjadi pedang dan membelah ke arah Luming. Luming mengambil tombaknya dan bertabrakan dengan pedangnya. Saat terdengar suara, pedang itu terbelah dan terbang keluar, tubuh Luming terhenti, lalu terus bergerak maju. Sangat kuat. Dewa-dewa jahat terkejut. Awalnya diperkirakan, Luming hanyalah seorang kaisar virtual, meskipun kekuatan tempurnya kuat, juga merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah. Namun, Luming terkejut karena dia bisa menerbangkan serangannya dengan satu gerakan. Jenius, benar-benar jenius. Bunuh. Klan dewa jahat yang terluka, dengan mata panas dan tomahawk di tangan, membunuh Luming. Tanpa rasa takut, Luming membunuh pihak lain. Menyentuh. 2 orang bertabrakan bersama. Kekuatan mengerikan datang dari tomahawk. Tubuh Luming bergetar hebat dan terbang keluar. Lengannya dipenuhi luka, tetapi dengan bantuan kitab suci kuno, dia sembuh dengan cepat. Membunuh. Luming berhenti dan kemudian membunuh pihak lain. Nak, mati untukku. Dewa jahat mengaum dan meluncurkan serangan yang mengerikan. Luming dikalahkan oleh cahaya kehancuran musuh, dan luka tembus muncul. Tapi otot lukanya bergerak cepat dan sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Sungguh kekuatan yang kuat, layak untuk kekuatan tempur tingkat ke-6 kaisar sejati, untungnya, pihak lain terluka. Luming berpikir.
Jika 6 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati di masa jayanya, Luming akan berada dalam bahaya bahkan jika dia memiliki kitab suci kuno yang abadi. Namun, lawan terluka oleh serangan diam-diam Baitai, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Paling-paling, dia sedikit lebih kuat dari kekuatan tempur tingkat kelima Kaisar Zendi. Luming dapat menahan pertempuran seperti itu. Membunuh. Terlepas dari cederanya, Luming membunuh pihak lain lagi. Luming benar-benar dikalahkan dan terluka oleh pihak lain. Namun, di bawah pengaruh sutra kuno, dia akan segera pulih. Bahkan jika satu pihak berkelahi, lukanya juga bisa sembuh dengan cepat. Monster ini. Klan Dewa Jahat menunjukkan jejak ketakutan. Luming tampaknya adalah monster abadi. Hukum kematian, hukum pertempuran, terobosan, beri aku terobosan. Luming mengaum di dalam hatinya. Dalam pertempuran sengit, Luming sekali lagi melihat terobosan mesin gas. 9 aturan dijalankan secara ekstrim oleh Luming, boom. Tiba-tiba, kekuatan Luming memperkuat satu bagian, sebuah gerakan membuka serangan pihak lain. Ini terobosan, ini hukum susunan. Luming senang. Hukum susunan akhirnya berhasil menembus ranah kedua. Kekuatan bertarung Luming tidak diragukan lagi telah meningkat sedikit setelah prinsip pertempuran jalan susunan telah menembus ranah kedua. Sua. Serangkaian tombak saling menusuk. Ini terobosan. Bagaimana jika ini terobosan? Aku akan mati, bunuh. Orang-orang kuat dari klan Dewa Jahat sangat marah, terlepas dari luka mereka, dan melancarkan serangan umum angin dan hujan yang ganas. Luming mencoba yang terbaik untuk melawan pihak lain, tetapi situasinya lebih baik dari sebelumnya. Hukum kematian. Semangat Luming berkonsentrasi dengan seluruh kekuatannya, dan berdampak pada kemacetan hukum kematian. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, tubuh Luming tiba-tiba dipenuhi dengan rasa kematian yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan Luming meningkat pesat. Ledakan. Luming bentrok dengan klan Dewa Jahat lagi. Kali ini, Luming tidak mundur, melainkan klan Dewa Jahat, yang berulang kali mundur oleh Luming. Hukum kematian, terobosan. Hukum kematian Luming secara resmi memasuki alam kedua. Hukum kematian, tetapi hukum terkuat, tidak sebanding dengan hukum susunan. Dengan terobosan dan integrasi dengan hukum kekacauan, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Kekuatan Luming mulai menekan pihak lain. Bagaimana mungkin? Sisi lain berteriak, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu yang terus-menerus menerobos dalam perang dengannya? Bakat ini terlalu jahat. Membunuh. Kekuatan tempur dan kepercayaan diri Luming meningkat secara dramatis. Dia mulai melawan, dan serangan itu seperti orang gila. Wah. Serangkaian tombak menutupi seluruh tubuh keluarga Dewa Jahat. Puff. Klan Dewa Jahat ditikam oleh Luming dengan tombak, dan langsung menembusnya dengan darah panjang. Jika klan Dewa Jahat ini sedang dalam masa kejayaannya, itu masih lebih baik dari Luming. Meskipun Luming menerobos 2 hukum berturut-turut dan kekuatan tempurnya melonjak, kekuatan tempur Luming tidak naik ke tingkat ke-6 dari kekuatan tempur Zendi. Itu mungkin puncak dari kekuatan tempur tingkat ke-5 Zendi, tapi masih lebih lemah dari pihak lain. Namun, musuh dilukai oleh Baitai dan bertarung dengan Luming dalam waktu yang lama. Saat ini, kekuatan bertarungnya tidak sebaik Luming. Serangan Luming seperti badai. Dia membunuh pihak lain, terlepas dari pertahanannya sendiri, dan pihak lain bahkan lebih tak terkalahkan. Setelah lebih dari 10 gerakan, separuh tubuhnya dipatahkan oleh Luming, terluka parah dan sekarat. Bab 2269, Subscribe Penatua. Datang dan bantu aku. Panggil dewa lain untuk menyelamatkannya. Ada keluarga Dewa Jahat yang bertarung dengan Baitai dan memiliki kekuatan bertarung Zen di tingkat 6. Saat ini, dia meninggalkan Baitai dan membunuh Luming. Keluarga Dewa Jahat lainnya dengan 7 tingkat kekuatan bertarung Kaisar Sejati terus bertarung dengan Baitai. Sua. Dewa Jahat yang bergegas menuju Luming bertubuh kecil dan kurus dengan 4 tangan. Mereka sangat cepat, berkelap-kelip dalam kehampaan dan membunuh Luming. Luming langsung mengeluarkan busur bintang jatuh. Dalam perang ini, tujuan Luming telah tercapai dan tidak perlu ditunda. Dengan terobosan hukum Luming, kekuatan busur bintang jatuh menjadi semakin kuat. Kekuatan hukum dan kekuatan dunia dituangkan ke busur bintang jatuh, dan panah 9 warna terbentuk. Itu menembak ke arah satu sama lain dan menyeret ekor panjang seperti komet. Klan Dewa Jahat kecil terkejut. 4 lengan terus melambai dan 4 bilah tajam dipotong untuk memblokir 9 panah warna. Kong. Dengan 4 raungan terus-menerus, 4 bilah tajam dari klan Dewa Jahat kecil Diayun terbuka, dan tubuhnya bergetar hebat dan mundur. Meskipun dia memblokir sebagian dari kekuatan panah, itu tidak sepenuhnya diblokir. Panah terus menembak. Puff. Klan Dewa Jahat kurus langsung tertusuk panah, dan sebuah lubang besar muncul.
Kekuatan destruktif yang mengerikan di panah telah menghapus vitalitasnya. Sekarang, kekuatan tempur Luming sendiri telah mencapai puncak kekuatan tempur tingkat kelima Zendi. Tidaklah sulit untuk menarik busur bintang jatuh dan menembakkan kekuatan tempur tingkat 6 kaisar yang sebenarnya. Melihat pemandangan ini, klan dewa jahat yang dilukai oleh Luming hampir mati ketakutan. Membunuh. Luming mengambil busur bintang jatuh dan membunuhnya. Kali ini, dia membunuh pihak lain tanpa banyak usaha. Saat ini, sungguh luar biasa bertarung dengan orang jahat. Dua dewa jahat dengan 6 tingkat kekuatan bertarung kaisar nyata dikalahkan oleh kaisar virtual. Dia dibunuh oleh kaisar virtual. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Terganggu, dia terkena gerakan Baitai dan terbang keluar. Dia memuntahkan darah. Baitai tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk melancarkan serangan badai. Menyentuh. Klan dewa jahat melakukan segala upaya untuk menyerang, dan berbalik untuk melarikan diri. Luming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkannya. Ledakan. Klan dewa jahat tertusuk panah dan terluka parah serta sekarat. Baitai, yang bergegas mendekat, memanfaatkan kesempatan itu dan membunuhnya dengan satu pedang. Ketiga dewa jahat itu terbunuh. Mereka menyingkirkan gelang penyimpanan dan inti kristal dari klan dewa jahat, dan meninggalkan area tersebut. Mereka bersembunyi di tempat rahasia lain dan melihat rampasan pada saat bersamaan. Dalam pertempuran ini, Luming mendapatkan 2 gelang penyimpanan. Dengan gelang penyimpanan sebelumnya, Luming memeriksanya satu persatu. Jantung dunia. Begitu mata Luming berbinar, dia menemukan jantung dunia di gelangnya. Total ada 5 buah. Secara umum, hanya mereka yang kuat di kerajaan nyata yang bisa mendapatkan seluruh hati dunia setelah dibunuh. Setelah membunuh kaisar asli di sisi surga, keluarga dewa jahat kembali untuk mendapatkan hadiah dengan hati dunia. Jantung dunia sangat bermanfaat bagi makhluk di sisi langit ini. Selama kita menyingkirkan kekuatan hukum di jantung dunia, energi jantung dunia dapat langsung diserap dan dimurnikan, yang dapat memurnikan dunia kecil dan meningkatkan kultivasi. Tentu saja, seperti 2 kacang polong, sama dengan aturan kamu sendiri, selamat dan efeknya lebih besar. Namun, ditetapkan di tingkat tinggi dari 2 kota perbatasan bahwa di medan perang, orang antara langit dan bumi tidak boleh saling membunuh. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan hati dunia, kamu harus mengambilnya dari para dewa jahat. Klan dewa jahat akan memburu dan membunuh para ahli di surga dan mengumpulkan hati dunia. Selama kamu membunuh keluarga dewa jahat, kamu bisa mendapatkan hati dunia. Keluarkan jantung dunia, pasang sebagai tambahan, hitung hal-hal lain sesuka hati, lalu simpan. Luming, jantung dari 3 dunia, ini dia. Saat ini, Baitai juga selesai menghitung, mengeluarkan 3 keping hati dunia dan menyerahkannya kepada Luming. Penatua, kamu. Luming sedikit terkejut. Ambillah. Kamu masih sangat muda, kamu memiliki bakat yang tak tertandingi, dan kamu akan membuat pencapaian tak terbatas di masa depan. Aku berbeda, potensiku telah habis, sangat sulit untuk ditingkatkan, aku bisa menyimpannya sendiri. Aku sebaiknya berikan sumber dayanya. Kata Baitai sambil tersenyum. Tuan, bagaimana ini bisa dilakukan? Luming menolak. Ambillah, nenek moyang aku berasal dari surga Hunyuan. Belakangan, surga Hunyuan ditempati oleh orang lain. Mereka melarikan diri ke Tianyu dari dinasti Taiking. Selama bertahun-tahun, keluarga bayi aku telah berperang dengan orang lain di Liangji kota. Hampir semua nenek moyang aku meninggal. Tujuan hidup aku adalah berburu dan membunuh orang lain. Namun, dengan bakatku, prestasiku terbatas, dan jumlah orang asing yang bisa aku buru juga terbatas. Di masa depan, aku masih mengandalkan seorang jenius dengan potensi tak terbatas sepertimu. Ambillah, Jalan Putih Thailand. Melihat mata lelaki tua itu yang tulus dan penuh harap, Luming tidak bisa menolak dan menerima hati dari 3 dunia. Setelah itu, mereka disergap di sini. Sayangnya, selama 3 hari berturut-turut, tidak ada dewa jahat yang melihatnya. Luming hanya mengambil sepotong hati dunia dan menyempurnakannya. Energi bergulir disempurnakan menjadi bagian dari dunia kecil Luming. Kekuatan dunianya meningkat pesat. Hati dunia ini ditinggalkan oleh kaisar sejati tingkat rendah. Dengan energi yang terbatas, Luming tidak mungkin membuat kemajuan pesat, tetapi kecepatan peningkatannya juga luar biasa. Prestasi Luming berbaris menuju puncak kaisar virtual bintang 5. Dalam setengah bulan berikutnya, Luming memurnikan hati 5 dunia, dan pencapaiannya mencapai puncak kaisar virtual bintang 5. Dalam setengah bulan terakhir, kami belum pernah bertemu dengan roh jahat. Mereka berencana untuk pergi dari sini dan menyergap di tempat lain. Nafas konvergensi 2 orang, berlari dengan hati-hati. Sayangnya, beberapa jam kemudian, mereka disergap oleh para dewa jahat. Kali ini, kekuatan tempur pihak lain sangat kuat. Ada 3 orang kuat dari kekuatan tempur tingkat ke-7 Zendi. Luming mengeluarkan busur bintang jatuh untuk pertama kalinya dan menembak salah satunya. Kemudian 2 lainnya melarikan diri.
Dalam perang ini, Baitai terluka parah. Mereka menemukan tempat rahasia, dan Baitai mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya. Setelah luka Baitai membaik, mereka terus berburu dan membunuh klan Dewa Jahat. Di hari-hari berikutnya, Luming bersama Baitai terus berburu dan diburu di medan perang Zendi. Sesekali, ada perang besar. Waktu berlalu cepat. Luming telah bertempur selama hampir 2 tahun di medan perang Zendi. Dalam 2 tahun terakhir, Luming telah mengalami 56 pertempuran. Beberapa kali, dia hampir jatuh dan hampir memaksanya menggunakan tubuh Kaisar Tiandi. Pusinan pertarungan hidup dan mati, pengembaliannya luar biasa, Luming meningkatkan dengan sangat cepat. Hukum menelan, hukum mengerahkan kekuatan, hukum perkakas dan hukum dan semuanya melangkah ke alam kedua. Hanya hukum kehidupan dan hukum penetrasi, tidak ada terobosan. Tapi Luming merasa dia cepat dan bisa menerobos kapan saja. Prestasi Luming juga telah mencapai puncak Kaisar Virtual Bintang 6, yang hanya sedikit untuk menembus Kaisar Virtual Bintang 7. Bab 2270, Subscribe Penatua. Kekuatan tempur Luming juga melonjak. Sampai sekarang, kekuatan tempurnya telah melampaui Baitai. Dengan kemampuan pemulihan abnormal dari kitab suci kuno yang abadi, kekuatan tempurnya sudah berada di puncak medan perang Zendi. Saat ini, Luming dan mereka berencana untuk kembali ke Liang Jiecheng. Di medan pertempuran Zendi, kami telah bertarung puluhan kali berturut-turut selama 2 tahun. Semangat kami tegang setiap hari. Kita harus kembali ke 2 kota perbatasan untuk bersantai dan beristirahat. Nafas konvergensi 2 orang, menghabiskan beberapa hari, kembali ke 2 kota perbatasan. Setelah kembali ke 2 kota perbatasan, Luming dan Baitai berpisah. Tukar sumber daya. Hal pertama yang ingin dilakukan Luming adalah bertukar sumber daya, kemudian istirahat yang baik selama 2 hari, dan kemudian pergi ke Tanah Suci untuk berkultivasi. Luming pergi ke tempat harta itu ditukar. Segera, Luming datang ke aula besar, memasuki aula dan datang ke counter. Apa yang bisa kulakukan untukmu, adik kecil? Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, tersenyum pada Luming. Tuan, aku ingin menukar inti kristal ras lain dengan harta karun. Luming Dao. Apa yang ingin kamu tukarkan? Tanya pria besar itu. Batu kekacauan. Luming Dao, tujuannya adalah batu kekacauan. Harta lainnya tidak banyak berguna baginya. Hanya ki kekacauan di batu kacau yang dapat membantunya meningkatkan kultivasinya, dan bahkan dapat merasakan hukum kekacauan. Untuk menukar batu kekacauan, adik, batu kekacauan tidak begitu mudah untuk ditukar. Itu membutuhkan inti alien dalam jumlah besar. Aku punya daftar di sini, yang mencatat inti alien yang dibutuhkan oleh berbagai harta. Kamu dapat melihatnya. Setelah mengatakan itu, Han menyerahkan sebuah daftar kepada Luming. Luming mengambilnya dan menyapu jiwanya. Di dalamnya, ada daftar padat, mencatat semua jenis kebutuhan pertukaran harta karun inti kristal alien. Luming langsung mengabaikan yang lain dan menemukan batu yang kacau itu. Sepintas, dia tertegun. Butuh begitu banyak. Luming sedikit terdiam. Ada terlalu banyak inti alien yang dibutuhkan untuk bertukar batu yang kacau. Luming memperkirakan bahwa inti alien yang dia dapatkan dalam 2 tahun terakhir dapat ditukar dengan 3 batu kacau. Tahukah kamu, dalam 2 tahun terakhir, dia telah melalui puluhan perang, dan dia telah memperoleh banyak hal. Dia berpikir bahwa dia bisa menukar setidaknya 10 batu kacau untuk menyerang kerajaan yang sebenarnya. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tapi coba pikirkan, batu kekacauan, bahan habis pakai semacam ini, tidak dapat diperbarui. Jika kamu menggunakan 1 bagian, kamu akan kehilangan 1 bagian. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya akan semakin berkurang, dan harganya sangat berharga. Itu normal. Terlihat bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh ke-6 wali itu cukup kaya. 3 batu kacau, setara dengan panen hidup dan mati 2 tahun. Adik laki-laki, apakah kamu ingin mengubahnya? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Mengubah. Luming menggertakkan giginya. Itu harus diubah. Chaotic Stone memiliki pengaruh yang besar padanya, meskipun harganya mahal. Pria parubaya itu sedikit terkejut, beberapa kecelakaan. Awalnya, dia mengira Luming masih sangat muda. Pada usia yang begitu muda, hampir tidak mungkin untuk berburu dan membunuh inti kristal alien yang cukup untuk ditukar dengan batu yang kacau. Itu sebabnya dia memberi Luming daftar dan membiarkan dia memikirkan nomornya. Tanpa diduga, Luming masih ingin berubah. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan pandangan. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Han, dan berkata, Tuan, ini adalah inti kristal alien aku. Lihatlah itu. Pria besar itu melihat dan lebih terkejut. Kemudian dia mengangguk dan berkata, inti kristal ini dapat ditukar dengan 3 batu kacau. Setelah mengatakan itu, Han juga mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambilnya dan menemukan ada 3 batu kacau di dalamnya. Luming menyimpannya dengan sangat gembira,
mengucapkan terima kasih, dan pergi dari sini. Lu Ming tidak memiliki waktu pertama untuk bergegas ke dunia nyata. Setelah kembali ke kediamannya, dia beristirahat selama 2 hari dan pergi ke dunia kecil pohon pencerahan kuno. Di medan perang Zendi, setelah 2 tahun bertempur, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Ada 6 hukum yang harus dilanggar. Hanya hukum kehidupan dan hukum penetrasi yang belum menembus ke tingkat kedua. Namun, Lu Ming punya firasat, cepat. Telah menyentuh ambang terobosan, selama sedikit pemahaman, adalah mungkin untuk menerobos. Lu Ming berencana untuk menggunakan pohon pencerahan kuno yang matang untuk menerobos 2 hukum, dan kemudian menggunakan batu kekacauan untuk memengaruhi dunia. Datanglah ke pohon pencerahan kuno, Lu Ming diam-diam mengerti. Benar saja, latihan ini sangat lancar. Hanya dalam 2 bulan, hukum kehidupan dan hukum penetrasi menerobos satu demi satu, mencapai tingkat kedua. Kekuatan tempur Lu Ming melonjak lagi. Selama latihan Lu Ming, beberapa orang mendiskusikan berbagai hal di aula utama keluarga biru. Kamu mengatakan bahwa Lu Ming menukar 3 batu kacau dengan inti kristal alien dalam jumlah besar. Langit biru Kaisar Kota Biru, tanya seorang lelaki tua. Ya, anggota keluarga biru, aku melihat Lu Ming di aula pertukaran. Setelah penyelidikan, mereka menemukan bahwa Lu Ming memang telah menukar sejumlah besar inti kristal dengan 3 batu kacau. Jawab seorang lelaki tua dari keluarga biru. Tampaknya Lu Ming telah memasuki medan perang untuk berburu dan membunuh orang lain. Hanya dalam 2 tahun, inti kristal yang dia buru dapat ditukar dengan 3 batu kacau. Putra ini tidak dapat ditinggalkan. Kamu mengirim seseorang untuk mengawasi Lu Ming, dan kamu harus tahu kemana dia pergi. Apakah kamu mengerti? Pesanan Kota Biru. Pria tua itu mengangguk. Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Sekarang, kembali ke ranah dampak. Di bawah pohon pencerahan kuno, Lu Ming tersenyum di wajahnya dan pergi dari sini. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming memasuki gambar gunung dan sungai. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan sepotong batu kacau dan mengeluarkan 3 gumpalan gas kacau di dalamnya. Setelah dihirup, dia menghirup gas yang kacau ke dalam mulutnya dan mulai memurnikannya. Terakhir kali, dia memurnikan 3 batu kacau selama sebulan. Kali ini, dia menghabiskan hanya setengah bulan untuk memurnikan 3 batu kacau, total 9 ki kacau. Ledakan. Dunia kecil Lu Ming berubah secara dramatis dan mulai berkembang. Kekuatan dunia menjadi semakin kuat, melonjak di meridian. Nafas Lu Ming juga meningkat tajam, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Setelah beberapa waktu, napas Lu Ming menjadi tenang dan menyatu dengan tubuhnya. Kaisar Virtual Bintang 7. Lu Ming akhirnya berhasil menembus Kaisar Virtual 7 Star. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Itu akan menakuti orang sampai mati. Lu Ming menjadi kaisar, hanya berapa lama, lebih dari 2 tahun, mencapai Kaisar Virtual Bintang 7, kecepatan ini terlalu mengerikan. Lu Ming mampu meningkat begitu cepat, terutama karena akumulasinya terlalu kuat di masa lalu. Begitu dia membuat terobosan, dia mencapai Kaisar Virtual Bintang 4. Terlebih lagi, kerangka hukum Lu Ming sangat lengkap. Ke-9 hukum mencapai tingkat kedua, jauh melampaui kultivasi. Tahukah kamu, selama ada 3 hukum untuk mencapai tingkat kedua, kamu dapat memengaruhi kaisar yang sebenarnya. Hukum Lu Ming jauh melebihi persyaratan. Dunia kecilnya sangat stabil, sehingga dia dapat terus memurnikan energi dan meningkatkan kultivasinya. Aku masih memiliki hati dunia di tangan aku. Aku akan terus menyempurnakannya untuk melihat apakah aku dapat mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke dunia kekaisaran yang sebenarnya. Lu Ming menantikannya. Di medan perang kaisar yang sebenarnya, dia mendapatkan banyak hati dunia, semuanya dari ras alien. Di medan perang, meskipun dia menyempurnakan beberapa, tetapi tidak banyak, terutama di medan perang, tidak begitu stabil bagi kamu untuk disempurnakan, sekarang sedang disempurnakan. Bab 2271, Subscribe Penatua. Lu Ming mengambil sebagian dari hati dunia, menghapus kekuatan hukum di atas, dan mulai menyempurnakan dan meningkatkan pencapaiannya. Satu persatu, Lu Ming menghabiskan 2 bulan berikutnya untuk menyempurnakan jantung dunia. Lu Ming mengabdikan diri untuk berlatih dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Selama latihan Lu Ming, ada banyak sekali orang asing di luar kedua kota itu. Asing, pengepungan, ledakan. Sebuah kapal perang besar, hitam, seperti gunung yang megah, menembus langit, menimbulkan angin yang tak berujung. Setiap kapal perang memiliki sejumlah besar orang kuat alien. Sekilas, aku tidak tahu ada berapa ras alien dan berapa banyak kapal perang. Kota dengan 2 batas itu secara alami terganggu. Kota ras alien. Deru menyebar ke seluruh kota. Di kedua kota, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, cahaya pelangi yang indah, terjalin di udara, indah dan luar biasa. Di tembok kedua kota, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Buka susunannya. Ada suara yang tersebar di seluruh kota, yang benar-benar merupakan kaisar surga.
Di mana-mana di dua kota perbatasan, terutama di atas tembok kota, terdapat rune yang padat. Rune tak berujung terjalin menjadi susunan yang menakutkan. Di kedua kota itu, atmosfer ditekan hingga ekstrim. Ini pengepungan besar oleh orang asing. Dalam 100.000 tahun terakhir, ada sedikit perubahan dalam pengepungan besar-besaran kota oleh suku asing, karena selama bertahun-tahun, tidak ada terobosan di wilayah surgawi dinasti Taking, dan serangan alien semakin sedikit. Banyak orang berspekulasi bahwa ras alien pasti telah mengumpulkan kekuatan atau rencana lain. Kali ini, ras alien kembali menyerang kota. Apakah ras alien kehilangan kesabarannya dan ingin menyerang dua kota perbatasan dengan cara yang ampuh? Silakan dan hancurkan tembok kedua kota. Terdengar raungan dari ras lain. Ledakan. Kapal perang besar, menuju dua kota. Namun, meski kapal perangnya besar, mereka masih sangat berbeda dari tembok kedua kota. Menyerang. Saat kapal perang alien terbang ke jarak tertentu, seseorang memberi perintah di tembok kedua kota. Ledakan, ledakan. Di dinding, rune tak berujung, menyilaukan, menjadi barisan besar, dan kemudian menjadi serangkaian serangan, menyerang kapal perang alien. Ada pedang besar sebesar gunung, dan pedang yang bisa menghancurkan langit dan sebagainya. Selain itu, ada panah besar di atas tembok kota. Masing-masing busur dan busur ini berukuran sebesar bukit kecil, dan panjang anak panahnya puluhan meter. Dengan satu tembakan, itu dapat membunuh orang-orang di puncak kaisar yang sebenarnya. Selain itu, ada meriam batu. Meriam jenis ini terbuat dari peralatan penyulingan. Itu penuh dengan susunan besar dan digerakkan oleh batu mentah. Selama kamu menambahkan batu mentah yang cukup, kamu dapat melancarkan serangan yang mengerikan. Bahkan jika kamu berada ribuan mil jauhnya, kamu bisa terkena. Begitu kamu terkena, semua orang kuat di level 18 Zendi akan mati. Bahkan Kaisar Agung tidak berani mengabaikannya. Ini adalah senjata perang. Ledakan. Semua jenis serangan, padat, dibombardir di kapal perang alien. Kapal perang alien, menyalakan sejumlah perisai energi, untuk menahan serangan kedua kota tersebut. Serangan tanpa akhir jatuh pada perisai energi, yang terus bergetar. Melawan. Terdengar raungan dari bangsa lain. Di kapal perang itu, ada berbagai macam serangan di dua kota perbatasan, tapi mereka terhalang oleh cahaya di luar kedua kota itu. Serangan jarak jauh kedua belah pihak, kamu datang dan aku pergi, seluruh langit dibanjiri oleh cahaya yang indah. Ledakan. Tiba-tiba, di kedua kota, cahaya pedang tiba-tiba terpotong, di semua cahaya, tampak sangat terang. Cahaya pedang, dipenuhi dengan kekuatan surga yang luas, ini adalah dewa. Namun, dalam ras alien, kapak besar dipotong untuk menghalangi cahaya pedang. Kemudian, muncul sosok besar di udara, mengirimkan nafas bumi yang bergetar. Tianji Tiandi, keluar dan bertarunglah denganku. Suara alien kekar, seperti guntur, menyebar ke seluruh penonton. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Dua kota perbatasan, mengeluarkan cahaya pedang yang terang, menuju alien untuk membunuh. Ledakan. Kedua pria itu bergerak dan pergi ke kedalaman langit. Kedua orang ini tidak diragukan lagi adalah sosok kerajaan surga. Dan serangan di kedua sisi terus berlanjut. Ledakan. Akhirnya, kapal perang alien lain dipatahkan pertahanannya, serangan tanpa henti, mendarat di kapal perang itu meledak, semua jenis logam beterbangan. Di kapal perang, alien yang tak terhitung jumlahnya terbang, tetapi banyak yang terbunuh dalam sekejap karena serangan yang jatuh. Wah! Panah sepanjang puluhan meter, melalui kehampaan, akan menjadi puncak kaisar nyata yang ditembakkan alien, dengan terbang ribuan mil jauhnya. Boom! Pria kuat lainnya di puncak kaisar sejati terkena seberkas cahaya dan langsung meledak. Namun, ada beberapa sosok, dampak yang sangat kuat, vertikal dan horizontal, memblokir sejumlah besar serangan. Ini adalah karakter dari kerajaan alien. Bergegas. Kapal perang asing, terus-menerus menuju dua kota untuk bergegas. Dalam proses bergegas keluar, ada kapal perang yang diledakkan, dan ras alien terus-menerus dibunuh. Namun, kapal perang asing semakin dekat dan dekat dengan kedua kota tersebut. Akhirnya, ketika alien membayar lebih dari selusin kapal perang dan kehilangan ribuan ahli, mereka akhirnya bergegas ke dua kota perbatasan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang itu langsung menabrak perisai cahaya di luar kedua kota. Topeng itu bergetar hebat, dan itu terkoyak. Bunuh. Alien itu meraung dan bergegas masuk melalui lubang itu. Membunuh. Di tembok kedua kota, ada juga sejumlah besar orang kuat yang bergegas ke celah ini dan bertarung dengan orang lain di mulut yang robek. Pada saat yang sama, di tembok dua kota perbatasan, barisan besar masih beroperasi, berubah menjadi serangkaian serangan untuk membunuh ras alien itu.
Meskipun kemampuan ras alien untuk mencegah invasi kota alien jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dua kerajaan lainnya, mereka masih jauh lebih tidak mampu untuk memblokir invasi. Bunuh-bunuh. Pertempuran sangat sengit. Di sini, tidak ada kesabaran, tidak ada belas kasihan, hanya berkelahi. Ini adalah perang antara dua alam. Ini tentang kelangsungan hidup satu alam. Hanya dengan membunuh lawan kita bisa hidup. Di kedua sisi, ada orang kuat yang jatuh dan tinggal di sini selamanya. Secara komparatif, sisi surga memiliki keuntungan terbaik, karena para ahli di surga hanya dapat memblokir lubang yang robek. Dengan bantuan susunan besar, mereka akan jauh lebih santai. Meski ada beberapa yang tewas dalam pertempuran, jumlah orang asing yang tewas 2 kali lipat. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan bergetar, di antara ras alien, ada serangkaian sosok yang melangkah ke langit, mengirimkan gelombang yang menakutkan. Kaisar surga adalah kaisar surga. Ada lebih dari selusin dari mereka. Lebih dari selusin kaisar surga muncul pada saat bersamaan. Nafas ledakan itu begitu kuat sehingga langit dan bumi tampak mengerang, tidak mampu menahan tekanan yang begitu mengerikan. Namun, pada saat yang sama, kedua kota itu juga membuat kaisar bergegas keluar, saling menghalangi. Perang. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dua kaisar surgawi bertarung bersama. Beberapa berjuang ke kedalaman langit dan beberapa memasuki ruang gelap. Bab 2272, Subscribe Penatua. Pertempuran ini berlangsung 3 hari. Orang barbar membayar harga yang mahal, tetapi pada akhirnya mereka tidak menghancurkan dua kota perbatasan. Genderang perang berbunyi dan pasukan alien mulai mundur. Ledakan. Kapal perang, mundur. Dan di luar kedua kota itu, lubang-lubang yang robek itu sembuh. Bersihkan medan perang. Ada pesanan. Yang kuat di surga, mereka mulai mengemasi mayat ras alien, dan makhluk hidup yang mati dalam pertempuran di surga juga dikemas. Banyak orang dalam suasana hati yang berat. Meskipun lebih banyak orang asing yang tewas dalam perang ini, kerajaan surgawi juga membayar mahal, dan sejumlah besar orang kuat tewas dalam perang tersebut. Ini adalah pertama kalinya dalam 30.000 tahun klan asing melakukan pengepungan berskala besar. Beberapa orang mendesah. Meskipun beberapa tahun yang lalu, karena lorong kosong, suku asing juga pernah menyerang kota, tetapi skalanya tidak terlalu besar. Setelah memilah-milah, sumber daya ini akan dikumpulkan oleh pejabat tinggi dari dua kota perbatasan ke aula pertukaran sebagai sumber daya publik. Di tembok, mereka masih menunggu kota diserang oleh orang asing. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Ledakan. Di kejauhan, sebuah kapal perang besar sekali lagi menyerbu. Alien, datang untuk menyerang kota lagi. Perang pecah lagi setelah setengah bulan. Perang ini bahkan lebih tragis daripada yang terakhir. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran. Bahkan tokoh-tokoh di wilayah Kaisar Agung terbunuh secara berurutan, dan beberapa terluka parah. Pada akhirnya, pasukan alien mundur karena tidak bisa menyerang. Ini pertama kalinya dalam 100.000 tahun bagaimana negara-negara asing meluncurkan serangan besar-besaran satu demi satu. Beberapa orang memiliki wajah yang sangat serius. Banyak orang bertanya-tanya apakah ras alien telah kehilangan kesabaran dan berniat menerobos dua kota perbatasan dengan biaya berapapun. Aku mendengar bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, di medan perang lain, ras alien telah melancarkan serangan besar-besaran. Tahun-tahun ini, telah terjadi pertempuran terus-menerus. Beberapa orang berbicara, dan suasana orang-orang semakin menindas. Tidak hanya ada satu medan perang di Tianyu of Taking, tetapi juga satu. Itu juga merupakan saluran, tetapi tidak terhubung dengan surga Hunyuan, tetapi dengan surga lain. Wilayah surgawi Taking, secara total, terhubung dengan dua alam surga, dan keduanya memiliki cara yang sama, dan kedua lorong ini secara alami berubah menjadi medan perang. Di sisi lain, medan perang tidak lebih lemah dari dua kota perbatasan. Ada juga sejumlah besar orang kuat yang menjaga medan perang dan terus bertempur sepanjang tahun. Di medan perang itu, lebih dari 10 tahun yang lalu, suku-suku asing melancarkan serangan besar-besaran. Tahun-tahun ini, pertempuran terus berlanjut. Dengan cara ini, setengah bulan berlalu setelah hari-hari damai, dan setelah setengah bulan suku asing mulai menyerang lagi. Tapi kali ini, ras alien berada puluhan ribu mil jauhnya dan berhenti. Apa yang mereka lakukan? Di sisi surga, orang-orang bingung. Saat ini, sekelompok orang terbang keluar dari sisi lain, terbang menuju dua kota perbatasan, dan berhenti ribuan mil jauhnya. Aku mendengar bahwa Tianjiao telah muncul dalam jumlah besar selama beberapa tahun terakhir. Di antara generasi muda, banyak orang kuat telah lahir. Seperti yang terjadi, beberapa tokoh Tianjiao juga telah lahir di dunia kita. Lebih baik memiliki diskusi antara kedua belah pihak. Di sisi lain, sesosok melangkah keluar, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Ras alien ini, kaya akan dewa seperti batu giok, berambut ungu dan sangat tampan. Hampir sama dengan ras manusia, kecuali mata di tengah alis.
Ini adalah Raja Alien, Tuhan yang mengerikan. Asing, ini untuk mengirim tantangan bakat, banyak orang tergerak. Bagaimana kamu akan bertarung? Seorang lelaki agung di surga membuka mulutnya, dan mereka semua memandangnya. Ternyata itu adalah 6 orang suci. Kamu keluar. Lalu, dari klan alien, ada 5 sosok. Ini adalah 4 anak muda dari kelompok etnis yang berbeda. Meski sulit untuk mengidentifikasi mereka dari penampilannya, mereka memang anak muda dari nafas kehidupan. Mereka tidak terlalu tua. Ini adalah 4 Tianjiao muda kita. Kamu bisa mengirim 4 Tianjiao untuk bertarung. Cara klan yang berbeda. Ada apa dengan ras alien ini? Ini sangat sederhana. Ras alien akan menyerang moral alam surga kita melalui gerakan ini. Jika Tianjiao mereka dapat menghancurkan Tianjiao kita, maka banyak dari kita akan merasa putus asa dan putus asa. Sebaliknya, moral ras yang berbeda akan meningkat pesat. Banyak orang membicarakannya. Banyak orang tiba-tiba, memang. Kali ini, Tianji, Yuanji, bisa dikatakan telah mencapai zaman keemasan, melahirkan Tianjiao tanpa akhir. Banyak orang menganggap kelompok Tianjiao ini sebagai harapan surga. Mereka bahkan menggunakan banyak sumber daya untuk membudidayakannya. Mereka bisa masuk dan keluar sesuka hati. Diharapkan kelompok Tianjiao ini akan tumbuh dan membalikkan situasi perang di masa depan. Tapi bagaimana jika Tianjiao dari ras alien mengalahkan Tianjiao dari surga? Dengan cara ini, itu tidak akan membuktikan bahwa meskipun Tianjiao tumbuh dewasa, dia masih bukan lawan dari ras lain. Seberapa putus asa ini, aneh bahwa moral tidak lemah. Tapi perang ini tidak bisa tanpa perang. Jika tidak, itu juga akan mempengaruhi moral. Ini adalah plot asing. Mata banyak orang aneh. Salah satunya adalah pria besar dengan sisik ungu di sekujur tubuhnya. Matanya bersinar antara membuka dan menutup ketiga matanya. Yang lain, tingginya kurang dari 1 meter, memiliki 4 lengan. Yang ketiga, yang paling aneh, bentuk tubuh dan terannya tidak tinggi, tidak ada sisik, tapi seperti bayangan, badannya terus-menerus dipelintir, alis, ada mata ketiga. Keempat, mata banyak orang membeku. Dia adalah seorang pemuda dengan rambut ungu. Dia tampan, dengan 3 mata sedikit menyipit dan senyum tipis di wajahnya. Ini adalah keluarga kerajaan asing. Siapa yang akan kita kirim ke medan perang? Seseorang mengatakan sesuatu. Keempat orang dari kebangsaan yang berbeda ini pastilah Tianjiao jempolan. Kita hanya bisa yakin jika kita memiliki 9 jurus unik. 9 Jue berada di 2 kota perbatasan, tetapi mereka tampaknya tertutup bagi dunia luar. Kirim seseorang untuk menemukannya. Setelah itu, orang-orang kuat kerajaan surga memasuki tanah suci kedua kerajaan dan mencari 9 keajaiban. Dan ras alien, lalu di luar tembok kota, diam-diam menunggu. Segera setelah itu, beberapa sosok terbang dari 2 kota perbatasan menuju tembok kota. Menemukannya. Banyak mata orang berbinar. Mengikuti kaisar, ada 4 pemuda. Benar, ada 4 orang di 2 kota di Jiujue. Kaisar surga, tersenyum. Yang lain juga tersenyum. Pemuda 9 Jue adalah 9 Tianjiao terkuat di antara generasi muda surga. Mereka telah mencapai alam kaisar yang sebenarnya, dan semuanya adalah talenta melawan surga. Jika kamu memiliki 9 gerakan unik, kamu harus yakin. Apakah mereka? Di 9 Ju, seorang pemuda berbicara dengan dingin, penuh percaya diri yang kuat. Jika Luming ada di sini, dia akan langsung mengenalinya. Secara alami, itu adalah hutan Xuanwu. Dia telah mengalahkannya dan hampir mundur dari 9 Jue. Selama periode waktu ini, Xuanwulin telah ditutup di 2 kota perbatasan, dan efektivitas tempurnya telah meningkat pesat. Haha, aku baru saja tutup lama, hanya ingin melatih otot dan tulangku. Seorang pemuda botak menyeringai. Bab 2273. Beberapa orang di Xuanwulin sangat percaya diri. Di antara generasi muda di alam surga, mereka semua berada di puncak keberadaan mereka, dengan bakat yang tak tertandingi. Mereka sangat percaya bahwa selama mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan dapat membalikkan situasi saat ini di alam surga, mengalahkan ras alien, dan bahkan membawa pasukan surga untuk membunuh dewa jahat. Mereka tidak memperhatikan kebanggaan pemuda asing. Aku akan pergi denganmu. 6 orang suci membuka mulut mereka dan melangkah keluar, diikuti oleh beberapa kaisar lainnya. Xuanwulin dan 4 Tianjiao lainnya juga melangkah keluar, muncul di luar 2 kota perbatasan, dan berhenti tidak jauh dari ras alien. Akhirnya, kupikir kamu tidak berani bertarung. Seorang asing berbicara dengan ringan. Kontes generasi muda saja, aku tidak takut di dunia surga. 6 orang suci itu kedinginan. Dalam hal ini, ayo pergi, 4 Tianjiao di dunia kita. Kamu bisa memilih sesuka hati. Ras lain, keluarga kerajaan, jalan surga. Pada saat ini, keempat lelaki Xuanwulin juga sedang melihat ke arah Tianjiao, 4 pemuda dari berbagai negara.
Ketika mereka melihat pemuda dari keluarga kerajaan asing, mata mereka bermartabat. Seperti yang kita semua tahu, jumlah keluarga kerajaan asing sangat jarang, tetapi masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan memiliki potensi yang tak terbatas. Mereka tidak peduli dengan arogansi klan alien lain, tetapi mereka harus memperhatikannya. Aku akan datang duluan. Xuan Wulin adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan melangkah keluar. Matanya tertuju pada 4 alien Tianjiao, dan akhirnya jatuh pada alien besar itu. Ras alien kekar adalah yang paling luas dan paling banyak jumlahnya. Orang-orang di surga paling mengenal suku ini. Xuan Wulin, seleksi alam adalah yang paling pasti. Kamu, lawan aku. Xuan Wu menunjuk ke alien besar. Pilih aku. Dengan 3 jenis mata terbuka dan tertutup, alien besar memiliki kesempatan untuk membunuh. Yang pertama dipilih, dan dia merasa diremehkan. Nak, yang pertama memilihku adalah kesialanmu, nak. Ingat, yang mengalahkanmu disebut Fimo. Alien tinggi melangkah keluar dengan napas yang kuat. Kaisar sejati. Tidak ada keraguan bahwa Fimo pemuda asing telah memasuki ranah kaisar sejati. Kaisar sejati juga memiliki kekuatan dan kelemahan, bunuh. Xuan Wulin dimulai. Ketika dia mendorong tangannya, 2 bintang muncul dan menuju Weimo. Sedikit kerja. Vermodan membuka mulutnya, dan 2 lampu kehancuran meledak di mata ketiganya. Menyentuh. Menyentuh. Kedua bintang yang diserang oleh hutan Xuan Wu dengan mudah dikalahkan satu sama lain. Wajah Xuan Wulin sedikit tenggelam, dan tangannya dengan cepat mencetak. Di sekeliling tubuhnya, satu demi satu bintang muncul, total 360 bintang. Zhou Tianxing Chen Kuan. Tanpa reservasi apapun, Xuan Wulin langsung menggunakan jurus pembunuhan terkuat untuk meningkatkan kekuatan tempur hingga ekstrim. Wah, wah, wah. Bintang-bintang, menerobos kehampaan, dengan ekor panjangnya, meraung ke arah Fimal. Kekuatan tempur Xuan Wulin telah meningkat pesat. Ya, beberapa tahun yang lalu, ketika dia bertarung melawan Luming di kota kuno Yaoguang, dia hanya setara dengan kekuatan tempur tingkat ketiga Zendi. Sekarang, dia memiliki kekuatan tempur tingkat kelima Zendi. Promosinya luar biasa, yang layak untuk kebanggaan surga yang tak tertandingi. Di sisi langit ini, banyak orang yang bahagia. Coba pikirkan, di awal perang dengan Luming, Xuan Wulin menderita kerugian besar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melakukan upaya besar dan membuat kemajuan luar biasa. Mereka percaya bahwa perang itu stabil. Tapi saat berikutnya, semua orang di surga mengubah wajah mereka. Weimo berteriak, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kristal ungu, dan seekor tomahawk muncul di tangannya. Tubuhnya yang besar, seperti binatang buas, bergegas menuju hutan Xuan Wu. Sua, sua, sua. Pada saat yang sama, Fimo, dengan kapak di kedua tangannya, terus memotong ke arah bintang. Menyentuh, menyentuh. Bintang-bintang itu, seperti gelembung, mudah terbelah oleh Gunung Wei. Fimo melangkah maju, tomahawk terus memotong, satu bintang demi satu, rusak. Wajah Xuan Wulin berubah dan dia meraung. Telapak tangannya tiba-tiba terdorong ke depan. Dalam sekejap, ada 200 bintang yang berhembus ke arah Fimal. Rusak. Minuman dingin Weimo, membelah beberapa ratus kapak seketika, langit penuh dengan bayangan kapak. Bintang-bintang, satu persatu, meledak. Membunuh. Akhirnya, Fimo meraung dan memotong kapak yang mengejutkan. Tomahawk besar, dengan energi tinggi 10.000 meter, berdiri di antara langit dan bumi dan tiba-tiba memotong menuju hutan Xuan Wu. Pupil hutan Xuan Wu menyusut tajam dan meledak dengan sekuat tenaga. Semua bintang bergabung menjadi satu dan menjadi bintang besar, yang saling berhembus. Namun, dengan kapak yang ditebang, bintang-bintang langsung pecah, seperti matahari meledak di udara, hutan Xuan Wu menjerit, dan tubuh terbang jauh, terbang puluhan ribu meter, jatuh ke tanah dan meludahkan darah. Hilang. Hutan Xuan Wu dikalahkan. Surga itu kuat, dan wajahnya sangat jelek. Hutan Xuan Wu, sekuat salah satu dari 9 keajaiban, gagal tanpa menimbulkan banyak masalah bagi pihak lain. Kekuatan bertarung Weimo setidaknya adalah tingkat ke-6 dari kekuatan bertarung kaisar yang sesungguhnya. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Banyak orang menghela napas. Apakah ada kelahiran Tianjiao yang begitu mengerikan? Bagaimana bisa? Tianji, Yuanji, datang ke zaman keemasan, baru saja melahirkan sejumlah besar Tianjiao, tetapi bagaimana mungkin ras alien memiliki Tianjiao yang begitu kuat? Itu pasti seorang individu. Tidak mungkin ada banyak arogansi seperti itu di ras asing. Tidak mungkin. Ada yang membentak, ada yang sulit diterima. Ini adalah Tianjiao teratas di surga. Aku tidak tahan pukulan. Mulut dingin Weimo, jijik melihat hutan Xuan Wu, membawa tomahawk, berjalan kembali. Keenam orang suci dan beberapa kaisar lainnya semuanya tampak jelek. Kekalahan Xuan Wulin akan berdampak pada moral surga. Game kedua, kamu harus menang kembali.
6 cawan suci berbicara kepada 3 Tianjiao yang tersisa. Yang ini, aku akan melakukannya. Pemuda botak melangkah keluar. Pria ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Awalnya, dia biasa berperang melawan Luming di kota kuno Yaoguang. Kemudian, dia dihentikan oleh Dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari Hutan Xuanwu saat itu. Mata pemuda botak menyapu 3 ras alien yang tersisa, dan akhirnya mendarat di alien kurus dengan 4 tangan. Kamu, keluar dan lawan aku. Kata pemuda botak itu. Maka kamu akan selesai. Senyum cahaya alien tipis, melangkah keluar, muncul di depan pemuda botak, kecepatannya luar biasa. Sua. Kemudian, pemuda kurus itu bergerak, dan tubuh kurusnya menghilang. Pada saat berikutnya, 4 ujung tajam muncul ke segala arah pemuda botak dan memotong pemuda botak itu. Seberapa cepat? Banyak orang terkejut. Kecepatan alien kecil ini sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditangkap sama sekali. Teknik tinju gila. Pemuda tanpa topi itu meraung, dan tinjunya terus meledak. Seperti iblis gila, kekuatan tinju yang mengerikan menyapu segala arah. Kong, kong. Suara getaran logam menyebar kemana-mana. Dalam sekejap mata, kedua orang itu memainkan ratusan gerakan, dan kecepatannya sangat cepat. Bab 2274. Kecepatan tinju remaja tanpa penutup kepala luar biasa. Bisa saling blok. Keduanya bertarung untuk ratusan gerakan dalam sekejap, dan sulit untuk menang atau kalah. Sangat menarik bahwa aku dapat mengikuti kecepatan aku, tetapi aku beritahu kamu, kecepatan aku hanya setengah dari kecepatan aku. Kecepatan serangannya, bagaimanapun, meningkat 4 kali lipat. Pemuda bertelanjang kepala itu terkejut dan meraung dengan ekstrim. Tapi itu masih tak terkalahkan. Ini lebih cepat dari sisi lain. Puff. Ada luka pada pemuda botak, yang hampir membelah tubuhnya menjadi 2, dan darah mengalir. Pemuda botak mundur dengan liar, berusaha menghindari serangan pihak lain, tetapi bentuk tubuh pihak lain terus menyerang dan tidak bisa menghindar sama sekali. Puff. Kali ini, salah satu lengannya dipotong. Dia memuntahkan darah dan menunjukkan ekspresi putus asa. Mati. Dia adalah alien kecil dengan tatapan ganas di matanya dan membunuh pemuda botak itu. Aku menyerah, aku menyerah. Pada saat kritis, kepala botak itu meraung. Mati untukku. Pemuda kurus itu tidak berhenti sama sekali dan terus membunuh pemuda botak itu. Cukup. Di sebelah 6 orang suci, seorang kaisar surgawi bergerak. Suatu kekuatan menyelimuti pemuda botak itu dan menggulingkannya ke samping. Haha, percuma saja membutuhkan bantuan kaisar. Mencibir alien tipis, meremehkan melihat pemuda botak, lalu mundur. Pemuda botak itu terlihat sangat jelek hingga dia memuntahkan beberapa suap darah, lalu duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. 6 orang suci dan beberapa kaisar juga sangat jelek. Baru saja, kaisar surga menyelamatkan pemuda botak itu, tetapi kaisar dari pihak lain tidak menghentikannya. Mungkin, pihak lain memang disengaja. Pemuda botak dikalahkan dan kaisar surga terpaksa mengambil tindakan. Banyak orang di kedua sisi melihat semua ini, yang merupakan pukulan besar bagi surga. Sungguh ironis bahwa mereka membutuhkan bantuan kaisar surga karena mereka tidak terkalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa orang di langit terlihat putus asa. Tidak bisakah kekuatan keseluruhan dibandingkan dengan ras asing, atau bahkan kebanggaan generasi ini? Apa harapan yang ada di dunia itu? Jika kamu berlama-lama, kamu akan dikalahkan dan dihancurkan cepat atau lambat. Saat ini, masih ada 2 Tianjiao di ras alien, yang seperti bayangan ras alien, melangkah keluar, suara dingin yang keras terdengar, siapa yang kamu miliki, bertarunglah denganku. Ada 2 Tianjiao muda di sini. Yang satu adalah wanita cantik, dan yang lainnya adalah pria muda berbaju biru, anggun dan anggun. Aku akan berurusan dengan orang ini, Raja Alien itu. Terserah padamu, aku jelas bukan lawannya. Saat ini, wanita cantik itu berkata kepada pemuda baju biru. Ada juga 9 remaja unik di surga. Pemuda kemeja biru, di 9 jue, termasuk dalam 3 besar. Yah, pokoknya, 2 game berikutnya, kita tidak boleh kalah. Jalan pemuda baju biru. Wanita cantik itu mengangguk dan melayang keluar tanpa banyak bicara. Dia bertarung dengan keluarga dewa jahat dalam bayangan. Kekuatan bertarung kedua pria itu harus menjadi level ke-7 dari kekuatan bertarung Zendi, dan kekuatan bertarung mereka sama. Pertempuran ini sangat sengit. Namun, tubuh pihak lain, sangat aneh, tidak hanya seperti bayangan umum yang tidak menentu, tetapi juga dapat melancarkan serangan jiwa. Setelah beberapa lusin gerakan, wanita cantik itu tertinggal. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang di sisi surga ini berteriak, tidak percaya. Asing, bagaimana mungkin ada begitu banyak Tianjiao yang kuat, lebih menakutkan daripada sisi langit, yang benar-benar membuat putus asa. Tidak, aku tidak bisa gagal.
Warna sengit melintas di mata wanita cantik itu. Tiba-tiba, dia tidak lagi bersikap defensif dan membiarkan pihak lain menusuk tubuhnya dengan pedang. Memanfaatkan kesempatan itu, dia bergerak. Ini adalah permainan kedua belah pihak, tetapi juga efektif. Jelas pihak lain tidak menyangka, wanita cantik itu akan sangat kejam, terkena serangan. Ledakan, ledakan. Keduanya melangkah mundur. Wanita cantik itu memuntahkan darah, dan tubuhnya hampir robek oleh roh pedang dan terluka parah. Tapi pihak lain juga tidak baik, dipukul oleh wanita cantik dengan sekuat tenaga, dan terluka parah. Keduanya kalah dan kalah. Di sisi surga, wanita cantik itu berusaha sekuat tenaga membuat dasi. Tapi di sisi surga, tidak ada yang bahagia, yang ada hanyalah keputusasaan. Dunia dewa jahat, juga lahir Tianjiao yang begitu kuat, harapan apa yang dimiliki surga. Sepertinya kamu siap untuk datang hari ini. Mereka berempat harus menjadi Tianjiao terkuat di bidangmu. Seorang kaisar langit berbicara. Begitu mata banyak orang cerah, mungkin saja ras alien akan datang dengan persiapan, dan mungkin untuk membawa Tianjiao terkuat dari ras alien, sehingga mereka begitu kuat. Dan surga, 9 tidak pernah keki, ada beberapa Tianjiao, masih tumbuh, jika demikian, maka masih ada harapan. Kamu tidak perlu menipu dirimu sendiri. Sejujurnya, ketiga pria yang baru saja bertarung bahkan tidak bisa masuk 10 besar di bidang kita. Seorang kaisar alien mencibir. Kamu tidak bisa masuk 10 besar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Salah, itu pasti mengkhawatirkan. Diperkirakan akan mengenai kita. Jangan percaya. Semua orang di surga gempar, dan mereka tidak percaya. 3 pria dari ras alien yang baru saja bertarung sangat kuat. Tak satu pun dari 9 Jue di sisi surga adalah saingan. Dengan kekuatan bertarung dan kultivasi seperti itu, mereka tidak dapat masuk ke dalam 10 besar pemuda alien. Tidak ada harapan. Secara alami, mereka tidak percaya. Sungguh menyedihkan. Tidak heran kamu akan kalah. Aku bersumpah atas nama Kaisar Surga bahwa semua ini adalah fakta. Kaisar Langit Alien berkata dengan enteng. Orang-orang di surga putus asa. Benarkah apa yang dikatakan pihak lain? Yang ini adalah pangeran di dunia kita. Dia memiliki bakat luar biasa dan peringkat ke-9 di antara generasi muda di dunia kita. Kemudian, Kaisar Alien menunjuk ke pemuda dari keluarga kerajaan alien. Ingat, namaku Iblis Tianluo, dan aku akan menghancurkanmu. Perang. Pemuda baju biru melangkah keluar secara langsung, melancarkan serangan, menyerang pangeran alien, Iblis Tianluo. Wah, wah, wah. Cahaya biru, menjadi serangkaian serangan luar biasa, tangan, pemuda berbaju biru memamerkan kekuatan tempur yang mengerikan. 8 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati. Semua orang di surga, mata mereka berbinar, dan mereka melihat harapan. Kekuatan tempur pemuda baju biru telah mencapai tingkat ke-8 dari kaisar sejati. Di usia muda ini, itu sangat kuat. Beberapa kekuatan, tapi tidak cukup. Mo Tianluo berbicara dengan acuh tak acuh, matanya memancarkan cahaya kehancuran, berubah menjadi selusin cahaya pedang, dan menebas pemuda kemeja biru itu. Cahaya pedang meraung, langsung mematahkan serangan pemuda baju biru, membiarkan bentuk tubuh pemuda baju biru mundur. Apa? Sangat kuat. Banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin memaksa kembali pemuda baju biru dengan satu gerakan? Membunuh. Iblis Tianluo minum, pedang bersiul, memotong ke pemuda baju biru tanpa henti. Pemuda baju biru meraung dan bangkit dari langit, menunjukkan kekuatan sihirnya yang mengerikan, mematahkan cahaya pedang dan membunuh Iblis Tianluo. Kalahkan kamu. Mo Tianluo membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan naik ke langit dengan satu tangan. Bab 2275. Mo Tianluo sangat kuat dan berani. Dengan satu tangan langsung menembus kehampaan dan menembus semua serangan pemuda berbaju biru itu. Wajah pemuda baju biru berubah dengan liar, dan dia ingin mundur untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Menyentuh. Jejak telapak tangan yang mengerikan membombardir dada pemuda baju biru. Pemuda baju biru menjerit, dadanya tertusuk, dan tubuhnya terbang keluar puluhan ribu meter jauhnya. Dia batuk darah dan menderita luka berat. Tidak, tidak mungkin. Di sisi surga, ada orang yang berteriak, yang sulit diterima. Pemuda berbaju biru, di surga pemuda 9 Jue, dapat menempati peringkat 3 teratas. Kekuatan tempur telah mencapai 8 tingkat kekuatan tempur kaisar sejati, tetapi, dengan pangeran alien, hanya beberapa gerakan, mengalami kerusakan berat. Kesenjangan ini terlalu besar. Benarkah pengusir iblis generasi ke-9 adalah kuncinya? Jadi, hari itu, tidak ada harapan. Saat generasi Tianjiao ini tumbuh dewasa, yang membawa surga bukanlah harapan, melainkan keputusasaan. Banyak orang berteriak, mereka tidak mau menerimanya. Setelah menunggu bertahun-tahun tanpa akhir dan berjuang selama bertahun-tahun,
tidak mudah untuk menunggu sampai zaman keemasan. Ketika Tianjiao muncul dalam jumlah besar, generasi ini ditakdirkan untuk bangkit dan menghasilkan yang kuat. Semua orang menantikan, menunggu kebangkitan generasi ini, dan kemudian membunuh kembali untuk merebut kembali 9 alam surga. Tapi inilah hasilnya. Banyak orang pucat, dan saat ini, tidak ada semangat. Apa gunanya berkelahi dan berkelahi? Mustahil. Keenam orang suci itu menghela nafas dalam hati mereka. Dia tahu bahwa itu merupakan pukulan besar bagi orang-orang, tetapi itu tidak baik untuk surga. Hahaha, yang disebut zaman keemasan di surga, tapi sangat rapuh. Apakah kamu masih memiliki Tianjiao? Keluar dan bertarunglah. Orang asing tertawa dengan cemoohan dan ejekan. Hari ini, tujuan mereka telah berhasil dicapai. Semangat Tianjiao rendah, selama setelah jangka waktu tertentu, itu pasti akan hancur. Ada banyak Tianjiao di sini di Tianji. Mereka tidak berada di Lianjiecheng. Kalau tidak, mereka tidak akan lebih lemah darimu. Ketika 6 orang suci membuka mulut mereka, mereka tidak boleh melemahkan momentum mereka. Benarkah? Maka aku akan memberi kamu waktu untuk mengirim seseorang untuk menemukan Tianjiao. Aku khawatir apa yang kamu temukan akan rentan. Kaisar ras alien tersenyum. Pergi dan temukan 2 teratas di Jiujue. Kali ini, kita tidak boleh melemahkan semangat kita. Kepada 6 dewa. Aku takut satu sama lain, dan aku bahkan lebih sombong. Kaisar menghela nafas. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Sekarang, hanya ada satu perang. 6 orang suci surga. Kaisar mengangguk, berkedip dan pergi. Orang-orang dari berbagai negara itu berdiri diam di medan perang, menunggu, dan tampak tenang. Saat ini, Lu Ming sudah berakhir. Kekurangan energi, kamu tidak bisa menembus kerajaan yang sebenarnya. Lu Ming menghela nafas. Meskipun dia memurnikan banyak hati dunia, dia hanya mempercepat pencapaiannya ke puncak kaisar virtual bintang 7. Jika dia ingin mempengaruhi kaisar yang sebenarnya, dia tidak dapat melakukannya, kecuali ada banyak batu kacau atau batu hongmeng. Lupakan saja, terus pergi ke medan perang kaisar yang sebenarnya. Dengan pencapaianku saat ini, tidak ada yang tak terkalahkan di luar medan perang kaisar yang sebenarnya. Aku akan berburu inti kristal alien dan kembali untuk menukar batu yang kacau. Perhatian yang ditentukan, Lu Ming keluar dari peta gunung dan sungai, menuju 2 kota batas di luar terbang. Dekat dengan tembok kota, Lu Ming merasa salah. Suasana 2 kota perbatasan itu sangat bermartabat dan menindas. Ada perang. Tak perlu dikatakan, Lu Ming dapat menebak bahwa pasti ada perang besar. Ketika dia datang ke tembok kota, dia menemukan bahwa di mata banyak orang, ketidakberdayaan dan keputusasaan muncul, seolah-olah mereka telah kehilangan harapan. Setelah sedikit bertanya, Lu Ming mengerti apa yang telah terjadi. Kebanggaan ras alien, ada pangeran asing. Dengan mereka, batu kekacauan memiliki tempatnya. Lu Ming pertama berbisik 2 kali, lalu matanya tiba-tiba menyala. Mata Lu Ming menyapu dan melihat Kaisar Heng Yu dan yang lainnya di tembok kota. Lu Ming buru-buru berjalan menuju Heng Yu Tiandi. Lu Ming. Heng Yu Tiandi memperhatikan Lu Ming dan tersenyum. Tuan Heng Yu, tolong biarkan aku keluar. Lu Ming Dao. Apakah kamu akan keluar? Heng Yu Tiandi terlihat terkejut. Ya, aku akan bertemu dengan kebanggaan ras alien. Lu Ming mengangguk. Ini. Heng Yu Tiandi dan beberapa Tiandi lainnya memandang Lu Ming dan ragu-ragu. Meskipun bakat Lu Ming tidak pernah ditemukan di zaman kuno, bagaimanapun, dia baru saja menjadi kaisar. Beberapa tahun yang lalu, di kota kuno Yao Guang, Lu Ming, meski tidak lemah dalam kekuatan tempur, mampu mengalahkan Hutan Xuanwu pada saat itu. Namun hari ini, kekuatan besar Xuanlin masih bukan yang arogan. Bahkan jika Lu Ming membuat kemajuan lebih cepat dan lebih kuat dari Xuanwulin, dia tidak bisa menjadi saingan pangeran alien. Bagus. Tapi Heng Yu Tiandi, setelah sedikit pertimbangan, mengangguk dan setuju. Lu Ming, yang telah menciptakan sejarah, telah menjadi seorang kaisar dengan berbagai hukum, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Lu Ming telah membuat kemajuan pesat, tidak mengherankan. Mereka berharap Lu Ming dapat mengalahkan alien Tianjiao dan memulihkan moral surga. Segera, Kaisar Heng Yu memerintahkan untuk membuka susunan dan membiarkan Lu Ming keluar. Sosok Lu Ming melintas dan terbang ke 2 kota perbatasan. Tiba-tiba, itu menarik perhatian semua orang. Itu, Lu Ming. Itu dia, ini Lu Ming. Bagaimana dia keluar? Apakah dia akan melawan Tianjiao, ras asing? Sebelum Lu Ming menjadi kaisar, dia mengendalikan banyak jenis hukum, bahkan 3 yang terkuat. Begitu dia menjadi kaisar, dia bergegas ke kaisar virtual bintang 4 dan menghancurkan Xuanwulin. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, Lu Ming pasti akan lebih kuat, dan dia mungkin bisa melawan Tianjiao, ras alien. Banyak orang menantikannya. Kurasa tidak. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi saingan pangeran asing. Seseorang melemparkan air dingin.
Dia adalah master dari keluarga biru. Tidak perlu membangkitkan angin sepoi-sepoi orang lain dan menghancurkan moral kita. Kita akan mengetahuinya setelah pertempuran. Heng Yu Tiandi melirik master biru dan berbicara dengan dingin. Wajah Tuan Biru berubah dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Lu Ming sangat cepat, seperti kilatan petir, mendatangi 6 orang suci di sebelah mereka. Lu Ming. Keenam orang suci, menatap Lu Ming, mengangguk. Tuan, biarkan aku bertarung. Lu Ming Dao. Kamu ingin perang? Lucu, tidakkah kamu melihat seberapa kuat satu sama lain? Jika kamu pergi ke Perang Dunia Pertama, kita hanya akan kalah sekali lagi dan mengalahkan moral kita. Xuan Wulin memimpin. Apakah menurutmu orang lain sama sepertimu? Lu Ming dengan sinis melirik ke arah hutan Xuan Wu. Kamu. Wajah Xuan Wulin memerah, tapi dia baru saja dikalahkan dengan menyedihkan, jadi dia tidak bisa membantahnya. Lu Ming, lakukan yang terbaik untuk bertarung. Keenam orang suci itu berbicara. Lu Ming mengangguk dan melangkah keluar. Berjalan di depannya, dia penuh dengan nafas Kaisar Virtual Seven Star. Kaisar Virtual Bintang 7, tidak mungkin. Bagaimana dia meningkat begitu cepat? Pupil hutan Xuan Wu menyusut tajam dan hatinya mengaum tak percaya. Bab 2276. Xuan Wulin meraung di dalam hatinya. Dia terkejut dengan pencapaian Lu Ming. Lainnya, tidak jauh lebih baik, lidah diikat dan terengah-engah. Seorang Kaisar Virtual Bintang 7 bukanlah apa-apa, tetapi Kaisar 7 Bintang Su ini baru didirikan 2 tahun lalu, yang mengerikan. Orang-orang Jiu Jue lainnya, seperti pemuda botak, pemuda baju biru, dan wanita cantik, terkejut melihat Lu Ming. Bagus. Keenam orang suci dan kaisar lainnya sangat senang. Lu Ming sangat berbakat sehingga jika dia terus tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi pemain top. Orang-orang di sisi surga ini terkejut, tetapi di sisi lain, mereka tercengang dan dibenci. Mereka tidak tahu bahwa Lu Ming menjadi kaisar lebih dari 2 tahun lalu. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di surgamu? Apakah kamu mengirim kaisar virtual untuk mati? Seorang kaisar alien membuat ejekan. Bagaimana dengan kaisar virtual? Cukup untuk mengalahkan apa yang disebut Tianjiao. Lu Ming penuh dengan provokasi dan penghinaan. Sombong, bocah ini, berikan padaku. Di antara 4 Tianjiao asing, Tianjiao, yang bertubuh besar dan bersisik ungu, melangkah keluar dengan kapak besar di tangannya dan matanya ganas. Pria ini bernama Wei Mo. Dia mengalahkan Hutan Xuan Wu dengan mudah dalam pertempuran pertama dengan Hutan Xuan Wu. Tidak ada yang menghentikan mereka. Menurut mereka, untuk menghadapi kaisar virtual belaka, Vimo sudah cukup. Menyentuh. Tubuh Wei Mo penuh dengan cahaya ungu. Tingginya 4 meter, 2 kali lebih tinggi dari Lu Ming. Setiap langkah di tanah mengaum, seperti binatang raksasa berjalan. Nak, aku akan memukulmu dengan kapak. Wei Mo berbicara dengan ganas dan ketiga matanya meledak dengan cahaya ganas. Lu Ming mengangkat jari tengah, menunjukkan rasa jijik. Mencari kematian. Begitu Wei Mo menginjak tanah itu meledak. Namun, tubuhnya yang besar bergegas menuju Lu Ming. Di udara, kapak memotong ke arah Lu Ming. Tenda kapak yang mengerikan membelah kekosongan menjadi 2. Kekuatan tempur 6 tingkat Zendi terlalu lemah. Lu Ming bergumam, bangkit dari langit, seluruh orang saling bergegas. Saat dia bertemu lawannya dan memotong kapaknya, Lu Ming berpisah. Langkah ini, Lu Ming menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuh seperti senjata ajaib yang tiada taraf, pada saat yang sama, memiliki kekuatan hukum untuk menutupi telapak tangan. Ledakan. Kapak itu seperti dadi kacang. Itu rentan terhadap satu pukulan, dan langsung dikalahkan. Lu Ming dalam kondisi konstan dan bergegas ke Wei Mo. Wei Mo terkejut. Dia tidak menyangka pukulan yang dia buat terlalu lemah untuk tangan Lu Ming, yang benar-benar di luar dugaannya. Menurutnya, seorang kaisar virtual sekuat kapak. Saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri. Lu Ming telah tiba. Menyentuh. Kipas telapak tangan Lu Ming Yiba ada di wajah Wei Mo. Wei Mo berteriak. Separuh wajahnya meledak. Tubuhnya membentur tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Dia berbaring di dalamnya dan kejang terus-menerus. Dia setengah mati. Tiba-tiba ada keheningan. Semua orang tidak bisa tidak menatap mata besar, beberapa bingung. Wei Mo, yang tadinya sangat kuat, dengan mudah mengalahkan Wei Mo dari hutan Xuan Wu. Menghadapi Lu Ming, dia benar-benar rentan. Itu hanya sebuah gerakan. Dia dihancurkan oleh Lu Ming dan terluka parah. Dampaknya terlalu kuat. Bagus. Pertarungan yang bagus. Di sisi langit ini, terdengar sorak-sorai, dan kedua kota itu mendidih. Banyak orang berteriak, bersemangat. Itu bagus. Ini sangat keren. Baru saja, Tianjiao di Tianji telah ditekan oleh pihak lain. Sekarang, Lu Ming mengambil tangan dan langsung memukul Tianjiao dengan satu tamparan. Adegan ini seperti meminum segelas bir dingin di musim panas.
Awalnya, banyak orang sedikit putus asa, tapi sekarang, tidak bisa tidak menunjukkan warna harapan. Surga, dan Tianjiao yang lebih kuat. Meskipun arogansi ras alien kuat, namun tidak terkalahkan. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak menyukai anti amarah, seperti Xuan Wulin dan Lan Cheng yang memiliki dendam terhadap Luming. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat, penuh kebencian. Xuan Wulin meraung di dalam hatinya, yang sulit diterima. Sebelumnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh Wei Mo, tapi sekarang, Wei Mo rentan di depan Luming. Bukankah dia terlalu sampah? Wajahnya suram sampai mati. Bersenandung. Kota biru dengung agak dingin, wajahnya tidak tampan. Dengan cara yang sama, orang kuat dari ras lain juga jelek. Alien Tianjiao mereka dikalahkan dengan sangat kuat oleh Luming. Itu benar-benar jelek dan tidak menguntungkan bagi rencana mereka. Apakah ini harga dirimu? Terlalu lemah, ganti satu. Luming menyeringai dan menatap 3 Tianjiao yang tersisa. 3 orang yang tersisa, selain alien Pangeran Iblis Tianluo, 2 lainnya berwajah bermartabat. Keduanya, meski lebih kuat dari Vimo, tidak jauh lebih baik. Mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan Wei Mo semudah Luming. Saat mereka naik, mereka pasti bukan lawan Luming. Seven Stars Emperor, menarik untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku akan menemuimu. Iblis Tianluo melangkah keluar, rambut ungu terbang, sangat tampan. Selain itu, mata ketiga di alis orang ini penuh dengan perasaan jahat dan aneh. Jika kamu memasuki ras manusia, kamu mungkin jatuh cinta dengan ribuan gadis. Luming tersenyum. Sasarannya adalah Iblis Tianluo. Ayo kita lakukan. Jangan membicarakannya. Luming menyeringai, dengan ekspresi yang tidak menempatkan Iblis Tianluo di matanya. Warna suram melintas di mata Iblis Tianluo. Rambut ungunya beterbangan dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara ungu. Wah! Matanya, memancarkan cahaya terang, menjadi pedang besar, memotong Luming, luar biasa kuat. Luming menyipitkan matanya dan mengubah kekuatan dunia menjadi ekstrim. Pada saat yang sama, pistol panjang muncul di tangannya, yang berisi 8 aturan. Di hadapan Iblis Tianluo, permukaan Luming kasar, tetapi sebenarnya dia tidak berani gegabah. Kekuatan tempur lawan telah mencapai tingkat ke-9 dari kekuatan tempur Zendi, dan kekuatan tempur saat ini juga berada di tingkat ke-9 dari kekuatan tempur Zendi, yang setara dengan Iblis Tianluo. Kong! Tombak Luming melonjak, dan pedang pihak lain membombardir bersama-sama, mengirimkan nyaring di atas, kekuatan yang ceroboh. Pedang lawan dikalahkan oleh Luming, dan Luming mundur beberapa langkah. Diblokir. Seberapa kuat? Orang-orang di sisi langit ini, mata mereka berbinar. Luming, memblokir serangan lawan, menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Saat ini, meskipun banyak orang dikejutkan oleh kekuatan tempur Luming, mereka semua berharap Luming dapat melawan pihak lain, atau bahkan mengalahkan pihak lain. Membunuh. Melihat Luming memblokir gerakannya sendiri, Iblis Tianluo minum. Di mata ketiganya, dia terus meledak menjadi cahaya, berubah menjadi lebih dari selusin pedang perang dan menebas Luming. Pada saat yang sama, tubuhnya sendiri berkedip, membunuh Luming. Luming menusuk tombak panjang di telapak tangannya dan memblokir lebih dari selusin pedang. Akhirnya, dia bergerak melawan Iblis Tianluo, dan tubuhnya melayang kembali. Bab 2277. Luming dan Iblis Tianluo saling berhadapan, dan tubuhnya melayang kembali. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Sepertinya dia menggunakan 8 aturan. Dari segi kekuatan, dia masih harus tertinggal. Lalu 9 aturan. Luming menambahkan hukum kehidupan ke tombak. Bersenandung. Tombak panjang berdengung, dan kekuatannya meningkat pesat. Itu berubah menjadi tenda tombak dan menekan ke arah Iblis Tianluo. Membunuh. Kedua telapak tangan Tianluo sebening batu giok ungu. Mereka membunuh Luming dan terus meledak. Mereka bertabrakan dengan tombak Luming dan meletuskan raungan yang mengerikan. 2 orang terus bertabrakan, dalam sekejap mata bertarung sengit puluhan jurus, sulit menang atau kalah. Setelah Luming menggunakan 9 aturan, kekuatan tempurnya berada pada tingkat ke-9 dari kekuatan tempur Zendi, yang sama dengan pihak lain, dan sama sekali tidak lebih lemah dari pihak lain. Betapa kuatnya, Luming sangat kuat, bisa bertarung dengan pihak lain gelombang. Hahaya, siapa bilang kebanggaan surgaku tidak sebaik ras asing? Aku hanya belum keluar sebelumnya. Luming menciptakan keajaiban dan menjadi kaisar dengan berbagai hukum. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang kuat yang tak tertandingi. Ini adalah harapan surga. Banyak orang mengatakan bahwa kata-kata ini jatuh ke telinga kota biru, yang membuat wajahnya semakin suram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di tengah pertempuran, kami terus bertarung dengan Lu. Kalahkan aku. Pada saat ini, Iblis Tianluo sedang terburu-buru.
Alasan utamanya adalah prestasi Luming sangat rendah sehingga dia hanyalah seorang kaisar virtual. Dia bahkan tidak bisa memenangkan kaisar virtual. Perang ini ditransmisikan kembali ke dunia dewa jahat, dan dia harus ditekan dan diejek oleh pangeran lainnya. Serangannya menjadi semakin ganas. Hampir. Mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Momentum pistol tiba-tiba berubah menjadi berputar. Dia gantung diri ke sisi lain dan menyerahkan pembelaannya sepenuhnya. Mencari kematian. Begitu mata Mo Tianluo cerah, telapak tangannya mengenai Luming, tapi dia juga tersapu oleh tombak Luming. Mereka terbang pada saat yang sama, memuntahkan darah dan terluka parah. Namun, Luming memiliki sutra keabadian kuno. Dia tidak bisa menghancurkan kitab suci kuno, dan lukanya pulih dengan cepat. Sua. Luming membunuh pihak lain lagi. Kedua pria itu bertengkar hebat bersama. Luming benar-benar mengabaikan pertahanan dan hanya menyerang. Ini adalah postur pertukaran cedera untuk cedera. Dua orang dipukul satu sama lain secara berurutan, tetapi luka Luming pulih dengan cepat, sementara luka Mo Tianluo menjadi semakin serius, napasnya menjadi semakin layu, dan kekuatan tempurnya dengan cepat melemah. Akhirnya, dia sama sekali bukan lawan Luming dan dihancurkan oleh Luming. Ledakan. Luming menodongkan pistol ke Iblis Tianluo dan meledakkannya ke bumi. Bumi hancur. Iblis Tianluo acak-acakan dan memuntahkan darah. Nafasnya sangat putus asa. Tapi Luming terus membunuh iblis. Tuan, bantu aku mengawasi kaisar di sisi lain. Pada saat yang sama, Luming berbicara kepada 6 orang suci. Iblis Tianluo mengomong dan bergegas keluar dari tanah untuk melarikan diri. Namun, Luming segera menyusulnya. Pistol ditarik di sisi lain. Tubuh pihak lain terbang keluar seperti cangkang. Arah penerbangan adalah arah dari 2 kota perbatasan. Cukup. Seorang kaisar alien meraung, mengulurkan tangan besar, dan ingin menangkap Iblis Tianluo. Tetapi 6 orang suci surga melambaikan tangan mereka dan mengalahkan tangan besar satu sama lain. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu akan berperang? Kaisar alien meraung dan melancarkan serangan pada saat bersamaan, yang membuat pukulan mengejutkan. Tapi ke-6 orang suci itu lebih kuat dan memblokir lawan. Dan Luming telah menyusul Iblis Tianluo. Saat ini, Mo Tianluo hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Luming meletakkan kakinya di atas tubuhnya, mematahkan tulang tubuhnya sedikit demi sedikit, membuat lukanya semakin serius. Kemudian, Luming mencengkeram leher Iblis Tianluo dan berlari menuju 2 kota perbatasan. Lepaskan pangeranku. Beberapa kaisar surgawi asing marah dan menyerang pada saat yang sama, tetapi 6 orang suci dan beberapa kaisar surgawi di surga juga memblokir serangan itu. Kemudian mereka menggulung beberapa pemuda berbaju biru dan bergegas ke 2 kota perbatasan. Setelah mengejar Luming, ke-6 orang suci itu menggulung Luming dan terbang ke 2 kota perbatasan. Di belakang, beberapa kaisar surgawi asing sangat marah dan mengejar mereka. Tetapi di 2 kota perbatasan, Heng Yutiandi dan yang lainnya melancarkan serangkaian serangan dan terbang keluar, saling menghalangi. Di blok ini, 6 orang suci telah kembali ke 2 kota perbatasan dan jatuh ke tembok. Menang. Luming menang. Pada saat ini, mata semua orang di surga tertuju pada Luming, memancarkan cahaya kejutan. Mata mereka penuh harapan lagi. Bukan karena Tianjiao di Tianji lebih rendah dari manusia, tetapi lebih kuat dari yang lain. Apakah kamu tidak melihat bahwa Luming memenangkan pertandingan dengan 1 tembakan? Apalagi Luming hanyalah seorang kaisar virtual. Kaisar virtual begitu kuat, setelah itu, betapa menakjubkannya. Mereka melihat harapan lagi. Di masa depan, surga mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan ras lain atau bahkan melakukan serangan balik. Serahkan pangeran keluargaku, jika tidak, kamu tidak akan tertinggal. Beberapa kaisar surgawi asing berhenti di luar 2 kota dan meraung. Haha, aku sangat takut. Aku akan menyerangmu. Sepertinya kamu tidak akan menyerang jika kamu menyerahkannya. Luming mencibir, mengikat leher Iblis Tianluo dan berdiri di dinding. Nak, kamu akan mati dengan menyedihkan, aku bersumpah. Iblis Tianluo mengaum. Menyentuh. Luming membawa Iblis Tianluo dan menghancurkan tembok kota dengan keras. Tembok kedua kota perbatasan terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Betapa sulitnya. Mo Tianluo dihancurkan menjadi 7 daging dan 8 sayuran, dan aku tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Secara khusus, wajah telah berubah total, di mana sebelumnya ada penampilan yang tampan. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Luming membuka mulutnya dengan dingin, dan Mo Tianluo tutup mulut. Pada saat ini, beberapa kaisar surgawi dari ras alien sangat marah sehingga mereka tidak bisa tidak membenci Luming. Kali ini, rencana mereka adalah menggunakan generasi muda untuk menyerang moral surga. Awalnya, rencana mereka telah selesai dengan sempurna. Moral orang-orang di langit berkali-kali rendah. Sayangnya,
Pada saat kritis, Luming kehabisan, yang benar-benar menghancurkan rencana mereka, mengalahkan Tianjiao mereka berulang kali, dan memulihkan moral surga. Bahkan pangeran asing ada di tangan Luming. Pangeran dari ras yang berbeda tidak hanya berstatus bangsawan, tetapi juga memiliki bakat luar biasa. Dia pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Apa yang kamu inginkan untuk melepaskan pangeranku? Salah satu dewa alien berbicara. Awalnya, aku ingin membunuhnya secara langsung, tapi demi ketulusanmu, kamu bisa melepaskannya. Nah, jika kamu mengeluarkan 1000 batu kacau, aku akan melepaskannya. Luming, cara singa membuka mulutnya. Apa? 1000 batu kacau? Tidak mungkin. Nafsu makanmu terlalu banyak. Dewa alien meraung. 1000 batu kacau, bercanda, kamu mengira batu kacau adalah kubis Cina, beberapa sangat berharga, kembalikan 1000. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kumpulkan mayat untuknya. Luming berkata dengan dingin. 1000 dolar, terlalu banyak, tidak mungkin. Dewa Alien. Bab 2278. Baiklah, kalau begitu aku akan mundur. 100 batu kacau, tidak kurang. Luming pura-pura memikirkannya sebentar dan berkata. Dari 1000 dolar hingga 100 dolar. Faktanya, sebelum menjadi singa, dia tahu bahwa 1000 yuan tidak mungkin, hanya untuk tawar-menawar. 100 dolar, masih terlalu banyak, kurang. Seorang kaisar alien ingin menawar. Menyentuh. Luming menyebut Mo Tianluo dan membenturkannya ke dinding lagi, membuatnya berteriak. Baiklah, 100 dolar, mari kita berkumpul. Lagi pula, ras alien tidak berdaya, dan kemudian seorang kaisar alien kembali ke pasukan alien untuk mengumpulkan batu-batu yang kacau balau. Aku menentang pertukaran pangeran asing dengan batu kacau. Tepat pada saat ini, seorang pria melangkah keluar dari langit dan berbicara dengan dingin. Luming melihat kota biru. Kota biru melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang di surga, pangeran asing ini memiliki terlalu banyak bakat. Jika kamu membiarkannya kembali dan tumbuh dewasa di masa depan, itu akan menjadi musuh besar bagi kami. Jika kami memilikinya kesempatan bagus, kita harus membunuhnya. Ucapan ini membuat mata banyak orang berbinar. Ya, pangeran alien ini memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan Tianjiao, 3 besar dari 9 Jue, bukanlah lawan. Dia adalah Tianjiao di puncak piramida. Seberapa buruk karakter seperti itu akan tumbuh di masa depan? Banyak orang tersentuh oleh kota biru. Kota biru menyeringai. Luming ingin bertukar sumber daya dengan iblis Tianluo, yang sangat mudah. Dia hanya ingin menghentikannya. Terlebih lagi, setelah membunuh iblis Tianluo, ras alien pasti membenci Luming. Baginya, itu tidak berbahaya. Tentu, surga iblis adalah tawanan Luming, bagaimana menghadapinya, dia memiliki keputusan akhir, orang lain tidak berhak untuk campur tangan. Heng Yutiani datang dan langsung memarahi. Bisakah dia tidak melihat pikiran kota biru itu? Benar-benar tercela. Heng Yu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tahanan biasa bisa dibuang sesuka hati. Tapi pangeran alien ini sangat berbakat sehingga berhubungan dengan keamanan surga kita, jadi kita tidak bisa menanganinya dengan sengaja. Cara kecanggihan kota biru, genggam keamanan surga yang satu ini. Haha. Saat ini, Luming mencibir, penuh ironi. Kota biru menatap Luming, memancarkan cahaya dingin di matanya, dan berkata, Luming, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena bodoh. Luming Dao. Kamu berani. Kota biru marah, Luming sebenarnya berani menghadapi begitu banyak orang, begitu katanya, betapa tidak masuk akalnya. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu dikalahkan di sisi surga. Itu karena terlalu banyak orang sepertimu. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri. Kamu tidak memiliki keyakinan untuk menang. Bagaimana kamu bisa menang? Aku bisa mengalahkan pangeran alien ini hari ini. Di masa depan, aku bisa menghancurkannya. Jangan katakan satu pangeran alien, meski ada 10. Aku bisa membalikkan tanganku dan menekannya di masa depan. Karena aku berani melepaskannya, aku akan menyelesaikan masalah ini di masa depan, jadi kamu tidak perlu khawatir di sini. Luming berbicara dengan sangat percaya diri. Haha, ya, pangeran alien ini mungkin menjadi musuh besar di masa depan di mata kota birumu, tapi di mata Luming, dia hanyalah badut. Apa yang kamu takutkan? Heng Yu tertawa. Siapa yang benar tentang masa depan? Wajah suram kota biru. Jika kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, mungkin aku akan membunuhnya besok. Luming mencibir, lalu berbalik, mengabaikan kota biru. Klik. Tinju kota biru mengepal, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin, tapi dia sangat baik untuk menutupi. Dia adalah kaisar surga. Luming berani berbicara dengannya seperti ini. Ini benar-benar keinginan kematian. Tentu saja, dia tidak akan berpikir mengapa Luming bersikap seperti itu.
Karena alasan Lan Yun, Luming menjadi sasaran Lan Cheng di kota kuno Yaoguang, dan dia mencoba untuk berurusan dengannya berulang kali. Kaisar Surga selalu membidik Luming, generasi muda. Patung tanah liat itu masih memiliki 3 titik api. Luming tidak tahan. Dia sama sekali tidak memberikan kota biru tampilan yang bagus. Pada saat ini, alien yang pergi untuk mengambil batu yang kacau itu telah kembali. Batu kekacauan ada di sini, lepaskan pangeran keluargaku. Kaisar Surga. Puan Liu Sheng, tolong. Luming memberikan iblis Tianluo kepada 6 orang suci. Hanya ketika 6 orang suci bertukar tangan, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh pihak lain. 6 orang suci itu mengangguk, mengambil alih iblis dan terbang keluar kota. Pihak lain tidak punya pilihan selain memberikan batu yang kacau itu kepada 6 orang suci sebagai ganti iblis Tianluo. 6 orang suci itu kembali dan memberikan sebuah gelang kepada Luming. Luming melihat dan menemukan ada 100 batu yang kacau di gelang itu. Luming sangat gembira. 100 batu kacau. Ini adalah kekayaan besar. Setelah bertarung selama lebih dari 2 tahun di medan pertempuran Zendi, dia hanya bisa menukar 3 batu kacau dengan inti kristal aliennya. Dan sekarang, kamu memiliki 100 batu kacau sekaligus. Dengan batu-batu yang kacau ini, kultivasinya pasti akan menembus ranah kaisar sejati. Banyak orang memandang Luming dengan mata panas. Iri, cemburu dan sebagainya. Misalnya, di Xuan Wulin, dia keluar untuk bertarung dan dipukuli oleh pihak lain, sementara Luming keluar untuk bertarung, tetapi dia mendapat 100 batu kacau. Kesenjangan ini terlalu besar. Tapi kota biru beberapa orang, ekspresi wajahnya suram. Semakin banyak sumber daya yang didapat Luming, semakin cepat dia tumbuh. Nak, keluargaku masih memiliki Tianjiao untuk datang ke sini, terus berjuang. Pada saat ini, seorang kaisar asing mengaum dan menatap Luming. Nah, dengan cara ini, moral di sisi surga tidak lemah, sebaliknya, di sisi lain moralnya lemah. Mereka tidak berdamai, menyerukan Tianjiao yang lebih kuat, ingin bertarung dengan Luming, memukul moral surga. Tidak ada waktu. Jawaban Luming, hanya 2 kata, lalu melambai, terbang menuju kediamannya. Batu kekacauan ke tangan, Luming baru saja bergegas kembali untuk menerobos, tidak ada pikiran untuk bertarung. Kebencian, apa itu Tianjiao di surga? Sebut dan lawan Tianjiao dari keluarga kita. Dewa alien meraung. Tidak ada waktu. Ini adalah jawaban dari 6 orang suci. Dia tidak sebodoh itu. Luming meraih kemenangan besar dan memulihkan moralnya. Bagaimana dia bisa dengan bodohnya dikirim untuk duel, dan kemudian dia dianiaya oleh pihak lain dan moralnya rendah. Lagi pula, sekarang mereka menang, mereka akan berhenti ketika mereka bagus. Jika kamu marah, kamu harus muntah darah. Dia mengirim Tianjiao untuk mengundang perang di luar 2 kota, tetapi di sisi surga, dia mengabaikannya. Akhirnya, alien itu tidak punya pilihan selain mundur. Rencana mereka kali ini, karena Luming, gagal total. Setelah kembali ke kediamannya, Luming langsung masuk ke peta gunung dan sungai, mengeluarkan setumpuk batu mentah, melahap energi dari batu aslinya, dan mengembalikan keadaannya ke puncak. Kemudian dia mengeluarkan batu yang kacau, yang ingin dia gunakan untuk mempengaruhi kaisar yang sebenarnya. Dibutuhkan banyak energi untuk mempengaruhi kerajaan yang sebenarnya, tetapi ada 100 batu kacau, yang lebih dari cukup. Tarik napas dalam-dalam, 3 ki kacau terbang keluar dari batu kacau dan dihirup oleh Luming. Luming mulai memurnikan gas drop campuran, yang berdampak pada negara bagian. Bab 2279. Begitu kaisar virtual membobol kaisar yang sebenarnya, dunia kecil akan menjadi stabil. Di dunia kecil, makhluk hidup bisa masuk ke dalam keberadaan dan bahkan berlatih di dalamnya. Secara alami, jumlah energi yang dibutuhkan luar biasa. Sekarang, Luming menyempurnakan ki kekacauan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam 3 hari, dia dapat memurnikan sepotong batu yang kacau, yaitu 3 helai gas yang kacau. Setelah menyempurnakan satu bagian, Luming mengeluarkan yang lain. Segera sebulan kemudian, Luming telah menyempurnakan 10 batu yang kacau, tetapi masih belum ada terobosan. Luming terus menyempurnakan. Dalam sekejap, 3 bulan terakhir, Luming menyempurnakan batu kekacauan lebih cepat dan lebih cepat. Dalam 3 bulan, telah memurnikan lebih dari 30 yuan. Ledakan, ledakan. Saat ini, akumulasi Luming telah mencapai klimaks. Dunia kecilnya berkembang pesat dan berkembang. Pada akhirnya, dunia kecil Luming telah mencapai luas 100.000 li, yang hampir sama dengan peta gunung dan sungai. Evolusi. Luming memikirkan suatu langkah, dunia kecil, ada gunung, sungai, danau. Tapi tidak ada makhluk hidup. Jika kamu ingin mengembangkan semangat kelahiran, kamu setidaknya harus mencapai alam kaisar agung dan mengendalikan jalannya. Bersenandung. Saat ini,
Tubuh Luming dipenuhi dengan lapisan kemuliaan, ini adalah terang dunia. Terang dunia menunjukkan bahwa dunia kecil benar-benar stabil dan telah memasuki ranah kaisar sejati. Alam kekaisaran yang sebenarnya akhirnya berhasil menembus. Luming sangat gembira. Sekarang, dia merasa kekuatan dunianya 5 atau 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memurnikan lebih dari 30 batu kacau, Luming akhirnya menembus ranah kaisar yang sebenarnya dan menjadi kaisar bintang. Kekuatan tempurku saat ini harus mencapai tingkat ke-10 dari kekuatan tempur Zendi. Luming memperkirakan kekuatan tempurnya. Sebelum terobosan, kekuatan tempurnya berada di level ke-9 Zendi. Namun, ada banyak cara untuk meningkatkan efektivitas tempur. Yang terpenting adalah hukumnya. Namun, dari kaisar virtual ke kaisar nyata, kekuatan dunia telah meningkat 5 atau 6 kali lipat. Oleh karena itu, kekuatan tempur juga melonjak ke tingkat ke-10. Sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur begitu banyak jika kultivasi umum menembus bobot yang kecil. Kaisar sejati dibagi menjadi 18 tingkat kekuatan tempur. Hanya ketika kultivasi mencapai puncak 7 bintang, dan 9 hukum di bawah kendalinya mencapai tingkat ketiga, dan dia menguasai keterampilan kekuatan sihir yang kuat, dia dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat 18. Namun, aku tidak harus mencapai langkah ini untuk mencapai kekuatan tempur level 18. Luming tersenyum. Dia berbeda, dan kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa. Terlebih lagi, dia mengendalikan 3 hukum terkuat, dan yang lainnya semuanya adalah hukum raja. Jika prestasinya mencapai puncak 7 bintang dan ke-9 hukum mencapai tingkat ketiga, kekuatan tempurnya secara alami akan jauh lebih tinggi daripada Zendi di tingkat ke-18. Ada lebih dari 60 keping batu kekacauan, tapi sekarang kultivasi baru saja menembus. Kita harus mengkonsolidasikannya terlebih dahulu baru kemudian menerobos. Sekarang saatnya untuk mempraktikkan hukum dengan baik. Setelah rencana pelatihan Luming. Ketika hukum mencapai tingkat kedua, ada juga derajat panas yang berbeda. Banyak aturannya baru saja menembus level kedua, tetapi belum mencapai puncak level kedua. Masih ada ruang untuk perbaikan. Selain itu, tidak ada hambatan, dengan bantuan pohon pencerahan kuno, ini adalah pilihan terbaik. Luming menggambar gunung dan sungai dan langsung pergi ke pohon pencerahan kuno yang matang di Lian Jiecheng. Di hari-hari berikutnya, Luming memahami hukum di bawah pohon pencerahan kuno. Dan 2 kota perbatasan, juga tenang. Setelah beberapa serangan kuat, klan alien tidak menyerang, tetapi menderita kerugian besar. Rencana untuk menyerang moral alam surga gagal berhasil. Selama periode waktu ini, mereka menjadi tenang dan tidak melanjutkan serangan. Tapi semua orang tahu bahwa ras alien tidak bisa menyerah. Itu hanya ketenangan sebelum badai. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Tahun ini, Luming berada di bawah pohon pencerahan yang matang, memahami hukum. 9 hukumnya semuanya maju dengan pesat. Setelah menerobos lingkungan kedua, tidak ada hambatan, dan semua jenis hukum dengan cepat melangkah menuju puncak lingkungan kedua. Dalam 1 tahun, setidaknya ada 6 atau 7 aturan, mencapai puncak level kedua. Ini telah meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur Luming. Luming memperkirakan bahwa dia harus memiliki kekuatan tempur tingkat 11 dari Zendi. Namun, hingga saat ini, banyak undang-undang yang kembali mengalami hambatan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan berada di negara hukum ketiga. Sangat sulit untuk menerobos kerja keras. Luming memutuskan untuk pergi ke medan perang Zendi. Hanya dengan bertarung dengan ras lain dia bisa menerobos dengan cepat. Namun, sebelum berangkat, Luming kembali ke kediamannya dan memurnikan 20 batu kacau, sehingga pencapaian Luming membuatnya melangkah ke Kaisar 2 bintang yang sebenarnya. Meskipun pencapaian Luming telah membuat terobosan, kekuatan tempur Luming masih berada di level 11 Zendi, tetapi telah mencapai puncak level 11. Semuanya sudah siap, Luming diam-diam keluar dari 2 kota, menuju medan perang kaisar yang sebenarnya, tidak memberitahu orang lain. Tak lama kemudian, Luming kembali ke medan pertempuran Zendi. Misalnya, medan perang kaisar virtual, medan perang kaisar yang sebenarnya, dan medan perang kaisar yang agung semuanya dikembangkan secara khusus. Jika ras alien ingin menyerang 2 kota perbatasan, mereka tidak akan melewati medan perang tersebut. Dengan kekuatan tempur aku saat ini, tidak ada tantangan di pinggiran medan perang Zendi. Hanya medan perang inti Zendi yang bisa ditantang. Luming berpikir. Yang kuat di area inti medan perang Zendi adalah semua keberadaan kekuatan tempur 10 tingkat Zendi, yang paling cocok untuk pertempuran dan pelatihan Luming. Luming terbang ke inti medan perang Zendi. Jika dia terbang seperti ini, dia pasti akan diawasi oleh ras lain. Di tengah jalan, dia disergap oleh 2 gelombang kekuatan alien yang kuat. Namun, Zendi yang paling kuat, tetapi kekuatan tempur tingkat ke-9, dengan mudah dibunuh oleh Luming, dan sebaliknya, ia memperoleh banyak inti kristal. Ketika Luming melangkah ke area inti medan perang Zendi,
Luming melambat, napasnya menyatu dan dia bergerak maju dengan hati-hati. Wah! Kapan? Tidak lama kemudian, ada lampu merah menyilaukan berkedip di depanku, mata merah darah menyilaukan, dan pada saat yang sama, terdengar suara benturan senjata, jelas seseorang sedang bertarung. Luming mengerahkan keterampilan istirahat ilahi, di sepanjang tanah, dengan hati-hati membungkuk. Wah! Wah! Tiba-tiba, ada flash dari depan ke belakang. Di depannya ada cahaya pedang biru. Orang yang mengendalikan cahaya adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Dan di belakang, seorang pria parubaya berjubah darah, memegang pedang berdarah, mengejar lelaki tua berjubah hijau itu. Jelas, itu adalah dua dunia. Tolong aku. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat Luming, dia meraung. Tapi, jubah darah setengah baya itu, kecepatannya tiba-tiba meningkat, pisau darah itu tiba-tiba terpotong. Pria tua berjubah hijau itu meraung dan mencoba melawan, tetapi sia-sia. Pembelaannya langsung dipatahkan oleh cahaya pisau berdarah, dan seluruh pria itu terpotong menjadi dua. Sua. Segera setelah pria parubaya berjubah darah itu lewat, dia menyingkirkan cincin penyimpanan pria tua itu, dan menggali hatinya dari dunia. Sungguh berani bertemu dengan orang lain yang sangat muda, dan berani datang ke inti medan perang Zendi. Namun, kamu tidak beruntung. Sial bagimu untuk bertemu pendekar pedang berdarahku. Setengah baya berjubah darah menjilat bibirnya, menunjukkan warna yang ganas. Murid Luming sedikit menyusut dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Bab 2280. Tangan pisau darah, nama ini, Luming mendengar Bai Tai menyebutkan sebelumnya. Menurut peraturan kedua kota perbatasan, setelah memasuki medan perang, semua makhluk di surga tidak boleh saling membunuh. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum berat. Namun, masih ada orang yang nekat berburu dan membunuh makhluk surgawi di medan perang untuk mendapatkan keuntungan besar. Orang seperti ini biasanya disamarkan dan dipasang kembali. Di medan perang, mereka adalah satu identitas, dan ketika mereka kembali ke dua kota perbatasan, mereka adalah identitas yang lain. Tentu saja, ada risiko besar dalam melakukannya. Setelah diidentifikasi, hanya ada satu jalan buntu. Pendekar berdarah itu adalah pria seperti itu. Dengan kekuatan juangnya yang kuat, dia dikatakan sebagai kekuatan juang dari urutan ke-14 dari kaisar yang sebenarnya, yang membuat orang menjadi pucat. Baru saja, dia adalah master berburu surga. Dia baru saja bertemu dengan Luming. Sekarang, dia menoleh ke Luming. Namun, Luming tidak mundur, matanya dipenuhi dengan ekspresi ingin mencoba. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncak urutan ke-11 Zendi, yang hanya berjarak satu langkah dari level ke-12. Selain sutra keabadian kuno, bahkan mereka yang kuat dalam 12 langkah kaisar sejati akan dibunuh olehnya. Jadi, dia ingin mencoba seberapa kuat kekuatan tempur tingkat 14 kaisar yang sebenarnya. Bahkan jika dia dikalahkan, Luming masih memiliki busur bintang jatuh dan tubuh kaisar surga. Pendekar berdarah itu sedikit terkejut. Tanpa diduga, Luming mendengar namanya dan tidak melarikan diri. Jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati. Bentuk tubuh dari pisau berdarah itu melintas, seperti seberkas cahaya darah, mengalir menuju Luming. Bersenandung. Di telapak tangan Luming, senjata naga tak terbatas kekuatan sihir muncul. Membunuh. Luming mengeluarkan semua kekuatannya dan menusuk tangan pisau yang berdarah itu. On Bun mengaum, memecah kehampaan, kekuatannya mencengangkan tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya Luming menerobos kaisar yang sebenarnya. Tingkat 11 kekuatan tempur, usia muda, hanya 2 bintang kaisar sejati, ada 11 tingkat kekuatan tempur, ini adalah jenius yang tak tertandingi. Awalnya pendekar pedang berdarah itu kaget, tapi kemudian dia digantikan oleh keserakahan. Di usia yang begitu muda, ia memiliki kekuatan tempur Zen di tingkat 11, yang benar-benar menakutkan. Dalam pemahamannya, hanya 1 atau 2 generasi muda di seluruh alam surga yang telah mencapai tujuan ini. Apakah pemuda ini salah satu dari 2 teratas di Jiujue? Bagaimanapun, kejeniusan seperti ini, kekayaan terasa menakutkan. Mata pendekar berdarah itu panas, dan dia memotong ke arah Luming. Cahaya pedang berdarah memotong tombak Luming. Tombak Luming bergetar hebat. 9 aturan menjalin senjata naga nirkabel, yang bergetar terus-menerus, seolah-olah terkoyak oleh kekuatan pihak lain. Pada saat yang sama, saber ki yang mengerikan bergegas menuju Luming. Menyentuh. Tubuh Luming, langsung terbang keluar, tubuhnya penuh bekas pisau, darah DC. Luming memuntahkan darah dan terluka parah. Ada perbedaan besar antara level 11 dan 14 dari kekuatan tempur Zendi, dan mereka sama sekali tidak terkalahkan. Jika kekuatan tempur tingkat 11 kaisar biasa yang sebenarnya, dalam gerakan ini, telah mati. Tapi Luming memiliki kitab suci kuno yang abadi dan tubuh emas. Pembelaannya luar biasa, dan ketahanannya bahkan lebih menakutkan. Saat ini,
cedera Luming pulih dengan cepat, dan luka pisaunya sembuh dengan cepat. Tidak mati. Pendekar berdarah itu terkejut. Seorang kaisar sejati dengan 11 tingkat kekuatan tempur, mengambil langkahnya, sebenarnya tidak mati, ini di luar imajinasinya. Tunggu. Mata tangan pisau darah, tiba-tiba menatap, mengungkapkan warna terkejut yang tak tertandingi. Dia memikirkan pertarungan dengan Luming barusan. Dia merasa bahwa ada 9 hukum dalam kekuatan supernatural Luming, 3 di antaranya adalah yang terkuat. Seseorang sebenarnya dapat mengendalikan 3 hukum terkuat. Dia telah berada di medan perang kaisar yang sebenarnya selama beberapa dekade, dan dia belum pernah mendengar tentang Lumingsi. Pada saat ini, dia terkejut. Tapi setelah shock, ada kobaran api. Nak, hentikan metode kultivasimu. Mata pisau berdarah penuh keserakahan dan bergegas menuju Luming. Dia berpikir bahwa Luming dapat mengolah 3 hukum terkuat dengan jenis kitab suci kuno tertentu. Jika dia bisa mendapatkannya, apakah dia tidak bisa mendominasi dunia? Dia harus mendapatkannya. Membunuh. Saat ini, cedera Luming hampir bagus, memegang senjata panjang, dan kemudian ke tangan pisau berdarah untuk membunuh. Ledakan. Luming terluka parah lagi. Namun, mata Luming sangat cerah. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Menghadapi pendekar pedang berdarah, dia bisa merasakan nafas kematian di antara setiap gerakan, tetapi itu membuat jiwanya menjadi sangat padat, dan setiap jejak kekuatan di tubuhnya meledak menjadi sangat ekstrim. Potensi, rangsang juga hingga ekstrim. Dia bisa merasakan bahwa penggunaan hukum semakin dalam. Monster macam apa ini? Ketahanannya sangat luar biasa. Hukum kehidupan tidak dapat memiliki efek pemulihan yang luar biasa. Aku akan menghapus bocah ini dan mencari jiwanya. Teriak pisau berdarah di telapak tangannya. Dia tidak memberi Luming kesempatan untuk pulih. Dia membunuh Luming lagi. Wah! Luming melakukan tembakan, yang mencapai level tertinggi dalam sejarah. Kong! Tembakan ini dipotong bersama dengan pisau berdarah dari pendekar pedang berdarah, tetapi hasilnya tetap saja Luming mundur dengan liar, dan tubuhnya ditutupi dengan luka pisau yang tebal. Begitu Luming mundur, pendekar berdarah itu terus membunuhnya. Sebelum dia bisa pulih, Luming dipukul dan terbang lagi. Cederanya bahkan lebih serius. Nak, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu akan mati. Cara ganas tangan pisau darah. Hampir. Luming berbisik bahwa tidak baik baginya untuk terus bertarung. Bahkan jika ada kitab suci kuno yang abadi, dia akan dibunuh oleh pihak lain. Mundur sebentar. Bersenandung. Di belakang Luming, sepasang sayap transparan tiba-tiba muncul. Di bawah satu kipas, Luming dengan cepat mundur, lalu berbalik dan pergi. Tinggalkan untukku. Pendekar pedang berdarah itu tidak mau mengejar Luming dengan gila. Tapi 6 sayap Tuhan, adalah kekuatan magis dan betapa indahnya, sekali digunakan, kecepatannya luar biasa. Meskipun prestasi Luming relatif rendah, kecepatannya masih lebih cepat dari pisau darahnya. Luming pergi dengan kecepatan tinggi, dan jarak antara dia dan pendekar pedang berdarah itu semakin jauh. Brengsek. Setelah beberapa saat mengejar, dia melihat bahwa dia tidak bisa mengejarnya. Pendekar berdarah itu meraung dan berhenti. Akhirnya, tangan pisau berdarah itu tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Tidak jauh, Luming juga berhenti, cedera tubuhnya, dalam pemulihan cepat, saat ini telah pulih 30%. Kecepatan ini bisa disebut mengejutkan. Pantas saja kitab suci kuno tidak bisa dihancurkan. Tidak masuk akal jika kitab suci kuno dianggap sebagai salah satu kitab suci kuno terkuat di surga. Bukan tidak masuk akal jika kemampuan untuk melindungi kehidupan terlalu kuat. Pedang berdarah ini adalah objek pelatihan yang langka. Dia tidak bisa pergi ke sini. Pikir Luming, dan kemudian konvergensi napas, menampilkan 6 sayap Tuhan, di sepanjang tanah, diam-diam mengikuti tangan pisau berdarah di belakang. Luming sangat berhati-hati, menutupinya dengan benda-benda di tanah, dan napasnya benar-benar astringan. Selain itu, pendekar berdarah tidak pernah membayangkan bahwa Luming begitu berani sehingga dia berani mengikutinya, jadi dia tidak menemukan Luming sama sekali. Setelah beberapa saat, pendekar berdarah itu datang ke sebuah gua rahasia dan masuk. Luming menemukan tempat terdekat untuk menyembunyikan tubuhnya dan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dia pulih dengan cepat dari cedera dan segera pulih ke puncak. Terima kasih sudah subscribe Penatua.